Halo, Assalamualaikum semuanya teman-teman. Jadi sesuai janjiku, sekarang kita mau live report sama teman-teman sosial Kumbara yang lagi ada di Turki. Sebentar ya, aku invite. Wait. Oke. Ini aku pin dulu. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat? Semoga sehat ya semuanya. Pak Ero, invite. Terus Beza, invite. Oke. Oke. Halo, Assalamualaikum Taki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Sehat, Sorry ya, tadi alhamdulillah. lama gue invite dulu. Halo, Beza. It's me, Chiki. Berapa Nice to bisa? meet you finally. Virtually, actually. Finally, it like that. So are you guys doing? Is everything doing okay? Actually, right now, alhamdulillah, but we're trying to be okay, inshallah. Insyaallah. Insyaallah sedikit. Semangat. 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 Spirit. Jadi sekarang kita masih nunggu Pak Errol ya, Tak ya? Ya, udah di-invite Kak sosial kembarnya. Udah. Oh, sosial kembara bukan Pak Iya. Errolnya ya? Bukan. Sosial kembarnya langsung. Aku invite-nya pantas. Errol Mustambur is unable to join. Oke, sosial kembara udah di-invite. Oke. Assalamualaikum, Sir. Pak Errol. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat. How do you say selamat malam? Thank you. Iyak Syamlar. Iyak Syamlar. Sekarang masih siang, Kak. Masih terang banget. Berarti Gunaidin, bukan ya? Aduh, pengetahuan bahasa Turki gue, malu. Oke, deh kalau gitu. Udah siap, Kak, kalau gitu, Kak? Udah, oke. Siap, bismillah. Oke. Beza we Rabi insyaallah bisbashla Dresden. Ben insyaallah Bashirum. Izin kayak untuk kita mulai. Aku ambil alih hostnya kalau begitu. Siap, Tak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Ciki Fauzi dan juga beberapa dan Taki. Iya. Nah, saya khususnya ya. Kita sedang berada di live IG Kak Ciki Fauzi Hub Turki. Perkenalkan sebelumnya saya Usama Takiuddin. Satu pelajar di Indonesia di kota Bursa di Turki, dan sekaligus juga menjadi ketua departemen dari ketua departemen hubungan luar negeri sosial Kumbara Derneği Turki. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua yang hadir di malam hari ini waktu Indonesia dan siang hari waktu Turki, Allah berikan kesempatan kita semua semoga dalam keadaan sehat selalu, dan juga kita semoga selalu teriring doa untuk saudara-saudara Turki kita yang menjadi penyintas gempa di Turki yang sangat dahsyat. Amin. Alhamdulillah di tengah-tengah kita saat ini kita sudah hadirkan kepada rekan-rekan orang baik ya, sahabat baik kita semua insya Allah yang pastinya akan memudahkan kita untuk mendapatkan info-info lebih detail, lebih lanjut lagi terkait dari kondisi terkini yang ada di Turki. Apa sih yang sedang terjadi di Turki saat ini dan harus apa sih kita melakukannya? Nah, perlu kita sampaikan nanti agenda kita akan berisikan nanti akan pembahasan yang dimulai dari oleh Kak Ciki, kemudian Beza, kemudian juga dilanjut oleh Pak Errol. Kemudian nanti kita akan melakukan gerakan donasi ya melalui kitabisa.com help Turki. Dan juga nanti ada sedikit beberapa, sebetulnya bukan perform ya, tapi lebih ke arah kita support secara langsung, entah itu dalam hal lagu, entah itu dalam hal puisi, dia akan disampaikan oleh Kak Ciki dan Beza. Kemudian nanti coba kita akhiri dengan bersama-sama doa Al-Fatihah ya untuk para korban, khususnya karena
sampai detik ini setahu saya info yang disampaikan oleh Wakil Presiden Turki itu korban terdapat sekitar 22.000 orang, menjadi korban yang paling sangat banyak ya dari gempa sebelum-sebelumnya yang terjadi di Turki ini. Baik, kalau begitu saya izin memperkenalkan diri Kak Ciki. Kalau Kak Ciki nggak perlu dikenali, masih udah sangat hype banget di Indonesia. Super relawan kita luar biasa, alhamdulillah Kak Ciki selalu membersamai teman-teman mahasiswa Indonesia di Turki yang dimana Gila, sebelumnya Kak, kita semangat lo tuh. sudah nggak kalau lebih keren Kak Ciki pokoknya dia dimana kayak pergerakan dari Kak Ciki ini tidak perlu kita hiraukan lagi karena begitu gesitnya dalam hal kebaikan, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga kita hadirkan di sini ada juga Beyza Demir. Merhaba Beyza Demir. Hai, Merhaba. Beyza. Merhaba. Beyza Demir di sini selaku warga negara Turki yang tinggal di Istanbul. Ya. Nah, kemudian beliau saat ini kerja sebagai psikologi dan juga pembuat film di Istanbul, Turki. Dan juga beliau pernah datang ke Indonesia sebanyak 2 kali. Nah, beliau sudah pertama kali tahun 2018 menjadi Putri Muslimah Asia berbakat Turki saat itu. Nah, kemudian beliau juga pernah ikut bersama saya ke Belitung untuk program Desa Binaan dari Turki, yang dimana saat itu diliput oleh tim Net TV Tukar Lentera Indonesia. Nah, itu Beza di dalamnya ada satu dari tim kita. Nah, kemudian selain Beza di sini ada juga Erol Ustamur. Merhaba Erol Ustamur abi. Merhabalar. Salam Merhabalar. Erol. Aleykümselam. Aleykümselam. Thank you. Erol Abi ini, atau Abi itu artinya bapak ya, atau abang. Erol Abi ini dia salah satu ketua dari Sosial Kumbara. Gimana kan? Gue manggil Pak Erol apa tak? Erol Abi juga bisa. Erol Abi. Abi. Oke, Yeah. Assalamualaikum Erol Abi. Beza, aku manggilnya Beza. Beza Abla. boleh atau Beza Abla boleh. Abla. Beza Abla or Abla Beza? Beza Beyza. Abla. Beza Abla. Ya. Jadi Erol di sini selaku ketua Sosial Kumbara Derneği Turki, dan juga beliau juga sudah pernah 2 kali datang ke Indonesia, Kak Ciki Fauzi. Pertama tahun 2019 bersama saya ke desa binaan kita dari PP Bursa di Desa Mekarmanik, Banten. Itu bersama dengan Pak Umut juga. Dan kemudian juga baru banget kemarin 2021 Erol datang ke Ambon bersama saya juga, bersama dengan Pronpors Maluku untuk ada nama proyek Guni Shebak untuk orang-orang anak-anak albino. Karena Pak Erol ini salah satu albino di Turki yang dia fokus untuk membantu anak-anak albino di berbagai macam belahan dunia itu. Begitu mungkin. Erol Abi. Ya. Jadi 2 narasumber kita saat ini sangat expert ya di dalam bidangnya masing-masing, khususnya juga sangat dekat sekali dengan Indonesia karena mereka sudah jauh-jauh dari Turki datang ke Indonesia beberapa kali untuk menjalin hubungan dengan kita bersama. Oke deh kalau begitu, mungkin kita sudah perkenalan kita, nanti kita akan berlanjut lagi sambil kita ngobrol-ngobrol selanjutnya. Kita langsung masuk ke agenda berikutnya ya. Mungkin setelah kita berkenalan, kita ingin tahu begitu detailnya lagi beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama teman-teman di sini. Nah, mungkin aku mulai dulu dari Kak Ciki ya. Iya. Sebagai Kak Ciki ini juga kan penggagas dari gerakan membantu Turki ini, Hak Turki ini. Nah, mungkin yang pengen aku coba tanyakan kepada Kak Ciki ini ya, mungkin bisa nggak ini Kak Ciki mengungkapkan pernyataan dari Indonesia, kira-kira apa sih yang mau kita ungkapkan terhadap penyintas gempa di Turki yang saat ini terjadi, khususnya saudara-saudara Muslim kita di Turki gitu. Apa yang mungkin akan diungkapkan oleh Kak Ciki mewakili dari saudara-saudara kita di Indonesia? Oke, sebenarnya kayak gue tuh bukan penggagas atau apa, itu tuh simple kayak kalau lo ngelihat ada manusia lain yang kena bencana sebegitu dahsyatnya, itu tuh ibaratnya kayak hati nurani, rasanya tuh pengen bikin sesuatu deh untuk membantu, apalagi mereka Turki dan Syria. Tapi Syria ini kita belum nemu aksesnya ya untuk membantu, karena ada banyak jalur-jalur yang juga disekat. Jadi barusan aku juga habis ngobrol sama beberapa teman-teman dari
lembaga-lembaga kemanusiaan besar di Indonesia pun juga sedikit kesulitan gitu yang menyalurkan bantuan ke Syria. Akhirnya bisa dilakukan ya pada saat ini memberikan bantuan kepada Turki. Nah, kenapa? Karena menurut aku Turki itu juga salah satu negara yang akrab dengan Indonesia. Betul banget. Dan ibaratnya rasanya udah seperti saudara. Setiap aku ke Turki, mau liputan, mau sama keluarga juga very heartwarming gitu loh kondisi di sana. Jadi ketika Turki itu kena musibah, rasanya tuh bener-bener sedih dan kayaknya kita mesti membuat sesuatu. Walaupun aku tahu ya, mungkin yang kita lakukan nggak akan seberapa yang langsung bisa memutarbalikan keadaan gitu, enggak, tapi paling nggak kita menunjukkan tanda kasih bahwa kita peduli, bahwa kita semua tuh bersaudara. Dan ketika ada satu manusia sedang ada di posisi yang tersakiti, terzalimi, let's help the helpless gitu. Jadi kayak mari bantu dan lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu sih. Menurut aku. Dan selain itu aku juga kemarin tuh bikin ini tak. Jadi kan aku ada usaha kecil kan, Cikiko kan. Dan kebetulan emang jadi Beza, Abla, Errol Abi, kalau gue ngomong bahasa Indonesia ngerti kan ya Beza ya? Kalau ngerti karena aku akan jelasin. Jadi saya nih punya sebuah brand kecil. Brandnya ini rada-rada purpose driven gitu. Jadi ada series yang emang ya pastinya kita cari margin untuk tetap sustain sebagai sebuah bisnis, tapi ada juga seri-seri kemanusiaan, humanity series. Oke. Boleh Kak ditunjukin Kak contohnya? Para penyintas series yang ini untungannya akan aku taruh buat donasi helpturkikitabisa.com ini. Wih, Masya Allah, mantap. Dan setiap kata-katanya ada filosofinya sih. Ini aku bikin bahasa Indonesia. Ya, rasa sakit yang kamu rasakan hari ini akan menjadi kekuatan yang akan kamu rasakan besok. Dan ini ada smiley. Aku pilih warna ungu karena kayak ya walaupun ya mungkin para penyintas itu punya masa lalu yang berat, tapi insya Allah semoga suatu saat mereka bisa tersenyum. Dan ini ada gunung kayak ngelambain kayak ya aku tuh selalu ngebayangin kayak mendaki gunung itu berat, tapi at the end kayak kita bisa menikmati view yang indah gitu. Terus kayak kenapa pelangi, kayak abis badai itu insya Allah akan ada pelangi. Terus ya jadi kayak ini para penyintas series ini emang aku bikin sebagian keuntungannya untuk ke Turki, membantu Turki ini yang akan aku langsung salurkan via kita bisa help Turki gitu. Jadi terus nyebarin awareness, kayak mungkin kita saat ini belum bisa bantu yang seberapa banget, tapi aku tuh yakin ya kebaikan itu menular tak. Dan kalau kita melakukannya walaupun hanya kecil-kecil tapi kita melakukannya guyup dan barengan seperti kayak DNA Indonesia kan, kata Bung Hatta kan guyup ya. Nah, keguyupan itu bisa kita aplikasiin nih dalam melakukan kebaikan secara bersama. Ya menurut aku insya Allah awareness-nya dan rasa ingin membantunya tuh bisa sampai, dan semoga suatu saat malnya atau donasinya juga bisa terkumpul cukup dan bisa sedikit meringankan para penyintas di sana. Masya Allah. Terima kasih. Seberapa, dan mungkin aku juga nggak seperti yang influencer yang bisa menggalang dana yang wow banget, tapi hati aku tuh selalu kayak aku pengen memberi sesuatu yang bisa meringankan mereka yang sedang sangat menderita gitu. Jadi yang bisa kulakukan adalah membantu Taki, Beza, Errol Abi untuk menggalang dana lewat Kita Bisa. Kenapa aku buka portal lewat Kita Bisa? Karena menurut aku di Indonesia tuh Kita Bisa memudahkan untuk berdonasi. Karena nggak semua orang tuh kayak bisa sesimpel itu untuk kayak transfer, hafalin nomornya apa dan lain sebagainya. Kalau Kita Bisa sesimpel kayak one click away, then you can donate, then you can help gitu. Jadi aku bikin page di Kita Bisa Help Turki supaya memudahkan teman-teman di Indonesia untuk bisa memberikan tanda kasihnya untuk para penyintas di Turki. Jadi itu sih sebenarnya tujuannya, kayak
ngajak orang-orang guyup dalam kebaikan membantu Turki. Siap. Gitu. Oke Kak, mungkin biar lebih paham lagi ke Beza dan Erol Abi, coba aku sedikit translatekan ya kesimpulannya. Coba satu. Iya, şöyle bir şey Beza. Please take it. Sedikit. Ali şunu değil mi? Beza. Tamam Erol abi de siz ikisi de ben bir anlatacağım birazdan. Yani şu an Ciki Fauzi ünlü bir sanatçı Indonesia'da. Şu an o da bir şeyler yapıyor. Yani ürün satıyor. Yani Chikigo bir küçük şirketi var. Yani ceket falan satıyor. O ceketi inşallah yüzde kaç ne kadarlık onu biliyor. Yani depremzede inşallah başlanacak. Yani İnşallah. o ceket aslında bu yeni bir açılış olacak. Neden? Çünkü daha önceden e, Filistinler için de aynı şekilde yaptı. Yani yani şu an gelirin birkaç paralar gelirse işte birkaç rakam başlanacak. Yani o cekette bir filosofi de var. Yani önceden eğer bir felaket varsa inşallah sonrasında güzel şeyler e, görebiliriz yani. Evet. Yani diyelim ki e, önceden yağmur sonrasında gökkuşağı da biz görebiliriz. Önceden biz tırmanacağız sonra güzel manzaralar biz bakabiliriz. Öyle bir güzel anlamı cekette bir resimleri oluyor. Öyle şekilde. Ve inşallah online bağışta yani kitabisa.com Indonesia'da meşhur bir platform olarak yani daha kolay bir bağışlanmak için öyle şekilde düşünüyor. Yani açıldık şu an bağışımız devam ediyoruz inşallah oradaki ne kadar birikimiz paraları inşallah depremzede biz baş vermeye çalışıyoruz. İnşallah. Teşekkürler. Evet. Terima Teşekkür ederim. kasih. Terima kasih. Erol Abi bisa bahasa Indonesia. Bisa. Iya. Little speak. Dua-duanya sudah bisa bahasa Indonesia sebetulnya, Kak Ciki. Iya, Nanti Beza. kita kadernya. Mbak Dian says hi. Oh, Mbak Dian. Mbak Dian from Oh, what? Apa? Mbak Dian. says hi. Ami? Yeah, send Yeah. hi to you. Hi, Beza. Oh, thank you. Thank you. Okay. Yeah, right. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Kalau gitu Kak Oke, Ciki. siap. Mungkin setelah tadi Kak Ciki sudah menjelaskan begitu besar rencana kita untuk membantu saudara-saudara kita ya, khususnya penyintas gempa di selatan Turki dengan caranya Kak Ciki ya sudah merilis sebuah jaket. Wah, jaketnya benar-benar luar biasa ini, punya penuh makna dan saya juga tadi jelaskan kepada mereka sangat penuh makna sekali ya dari sebelumnya mungkin hal-hal yang kita tidak bisa hadapi mungkin saat ini korban bencana gempa itu sangat shock dengan keadaannya. Mungkin setelahnya kita pasti akan melihat keindahan-keindahan berikutnya gitu kan. Kayak ya, seperti dalam surat Al-Insyirah gitu kan. Dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan menjadi iya, pasti akan menjadi sebuah kemudahan. Itu yang selalu kita tanamkan. Nah, mungkin Kak Ciki, coba aku mau tanya ke Kak Ciki nih kira-kira sampai mana sih Kak mungkin masyarakat Indonesia mengetahui kondisi gempa di Turki saat ini dan mungkin apa yang bisa kita lakukan nih selain mungkin kita sudah memulai bantuan-bantuan yang mungkin kita lagi galang saat ini, mungkin di luar sana masih banyak saudara-saudara kita di Indonesia yang ingin sekali membantu saudara kita di Turki gitu kan. Dan sejauh mana mungkin Kak Ciki tahu berita terkait gempa Turki saat ini? Aku tahu beritanya terakhir. Jujur aku baru pulang banget dari Jogja ya. Jadi belum begitu ke-update lagi. Tapi di Jogja aku banyak ketemu sama teman-teman relawan juga, Dova. Dan mereka ngirim 2 dokter sama beberapa tim ahli disaster management dari Disaster Management Center Dompet Duafa. Ada 1 videografer juga dan udah diterbangin ke sana. Sudah sampai di Turki gitu.
terakhir aku dengar ada banyak alhamdulillah lembaga kemanusiaan Indonesia yang udah mengirim manusia dan juga bantuannya. Ya semoga semakin ada banyak lagi yang tergerak hatinya, insya Allah. Amin, Semoga. amin. Dan walaupun mungkin kita secara individual gitu ya belum bisa melakukan banyak, tapi selama hati kecil ini tergerak, kita lakukan aja dengan apapun yang bisa kita lakukan. Donasi gitu misalnya, walaupun nggak seberapa, langsung aja bisa klik link ya. Ini dibikin very simple, kitabisa.com/help Turki, nggak ada MLM, nggak ada underscore, jadi kalian bisa langsung aja juga kalau misalnya mau donasi, aku taruh linknya itu di bio link Instagram aku, jadi bisa langsung klik link di bio Instagram aku atau langsung kalian ketik aja kitabisa.com/help Turki. Ini benar-benar aku bikin very simple untuk memudahkan kalian untuk berdonasi gitu. Siap. Mantap sekali. Oke, mungkin setelah tadi kan mungkin Kak Ciki udah menjelaskan juga ya, dari beberapa lembaga juga sudah turun, bahkan pemerintah Indonesia juga sudah. Karena tadi saya udah lihat juga ya di situs Instagramnya KBRI Ankara juga, bantuan dari TNI Angkatan Udara juga sudah datang ke Adana. Juga Masya Allah banget ya, Tak. Iya. Gue ke-move banget gitu hatinya gitu pas ngelihat, wah negara lain juga ngirimnya tuh Masya Allah tenaga bantuan yang luar biasa banget. Jadi Turki ini banyak, alhamdulillah. Benar. Semoga. Itu yang aku keren sih Kak dengan Turki ya. Itu kan ada kisah di mana saat Turki terjadi gempa juga tahun 99, 17 Agustus tahun 99, itu gempa yang sangat dahsyat ya. Itu sekitar 7 berapa kalau nggak salah. Itu menewaskan sekitar 20.000, sekitar 17.000 korban. Nah saat itu sebulan setelahnya itu ada gempa Taiwan, tapi Turki menjadi negara pertama yang hadir langsung ke Taiwan, dan akhirnya saat ini Taiwan langsung mendonasikan sepenuhnya dan hadir datang untuk membantu Turki. Bahkan kalau mungkin Kak Ciki tahu gitu kan, saat kemarin gempa di Palu itu mereka menjadi negara pertama yang hadir membantu Indonesia. Gempa di Palu itu kabar yang resmi valid yang disampaikan langsung oleh Presiden Turkcezilay. Turkcezilay itu adalah bulan sabit merahnya Turki. Itu menjadi negara pertama yang membantu untuk korban gempa di Palu. Kemudian juga kemarin baru banget itu gimana Kak? Dia sebenarnya intinya nggak usah diartiin ke bahasa Turki ya, gue nggak enak, tapi pas bikin kayak gini dan gue ngobrol juga sama beberapa teman-teman dari lembaga kemanusiaan yang mengirim bantuan ke Turki gitu, ada beberapa orang DM dan bilang kayak, ngapain sih bantu Turki, Indonesia banyak kesusahan dek Ciki apa yang gitu-gitu. Nah tapi aku nggak reply, aku juga bingung mau balas apa, mungkin bisa aku sekalian jawab di situ, nggak usah artiin ke bahasa Turki ya, gue nggak enak. Nah, maksudnya tuh adalah kenapa bikin kayak bantuan ke Turki, saya tuh ngelihat ya kayak waktu saya liputan ke Turki itu gimana baiknya mereka, dan kejadian-kejadian bencana di Indonesia bagaimana Turki juga hadir untuk membersamai masyarakat Indonesia dalam proses recovery-nya gitu. Jangan sampai kita tuh menjadi bangsa yang menerima, tapi ketika ada biasa membantu kita, itu yang dilanda bencana yang luar biasa banget dahsyatnya, memakan korban jiwa yang wow banget, dan kita tuh seperti menutup mata gitu. Ingat deh, dunia ini besar, ada saatnya kita membantu, ada kita dibantu. Jadi ketika kita ada posisi yang alhamdulillah sehat, aman, dan bisa membantu, ya bantu gitu. Dan sebenarnya aku mau nge-state juga sekarang di sini sekalian ya, maaf aku nggak bisa balesin satu-satu. Kayak sebenarnya kayak yang kalian bilang, ngapain bantu Turki, ngapain bantu Palestina dan lain sebagainya. Percayalah, orang-orang yang membantu negara lain yang kesusahan seperti Palestina, Turki, itu juga pastinya membantu negaranya sendiri yang sedang kesusahan. Gitu, maksudnya kadang tuh kata itu kurang relevan sih buat beberapa orang ucapkan gitu ya, karena pada kenyataannya orang yang aktif membantu Palestina itu juga aktif membantu negaranya sendiri ketika terlanda bencana. Orang yang sekarang aktif membantu Turki itu pasti juga tergerak ketika negaranya sendiri Indonesia sedang terjadi bencana. Jadi kalian nggak bisa berkata-kata seperti itu. Mohon maaf ya, aku sekaligus jawab di sini. Nggak usah diartiin Turki, gue nggak enak sama mereka. Oke, Pak. Thank you. Kalau perlu aku tambahin Kak, kalau perlu aku tambahin. Betul, banyak juga ada beberapa teman aku ya
kan. Iya. Banyak juga teman aku yang nanya kayak kenapa kita harus bantu Turki segala macam gitu kan. Turki kan negara bisa bilang negara yang maju gitu kan segala macam. Ya. Aku sampaikan gitu. Semenjak tahun 2020 aku sudah berdiri sendiri untuk melakukan bantuan dari Turki. Bayangkan dalam aku pribadi aja untuk bantuan Ramadan 145 juta mereka bantu untuk aku. Sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yatim, atau orang-orang kaum duafa, janda segala macam pakai sembako. Bahkan kemarin baru banget 3 bulan yang lalu masih dalam ingatan kita gempa Cianjur. Karena itu istri aku posisi di Sukabumi gitu kan, banyak saudaranya terjadi korban juga. Saat itu aku langsung sampaikan kepada ROAB, kepada relasi-relasi Turki aku, Indonesia lagi ada gempa segala macam. Mereka dengan luar biasa respon cepatnya, mereka bilang, oke, apa yang bisa kita bantu? Berapa orang yang perlu kita bantu? Kamu kasih datanya segala macam, kamu kirimkan datanya segala macam. Aku bilang, ini ada 400 orang, terus kakak, keluarga yang perlu dibantu segala macam. Walaupun mereka dalam kondisi berat ya, bisa dibilang teman-teman saat ini Turki ekonomi sedang berat banget, bisa dibilang. Lira sedang lagi anjlok di angka 800 rupiah. Dari dulu saya pertama kali datang itu tahun 2015 itu di angka 5.000 loh. Sekarang jadi 800. Bagaimana kondisi ekonomi Turki itu lagi bergejolak. Tapi mereka bisa mengupayakan bantuan-bantuan yang datang ke Indonesia. Bahkan kalau mau tahu Kak, aku sampai saat ini masih diamanahkan untuk mengkondisikan bantuan beasiswa untuk 31 anak yatim di Sukabumi. Jadi kayak aku benar, aku akan save ini supaya banyak orang yang dengar gitu tentang kebaikan-kebaikan Turki ke Indonesia. betul. Jadi ketika musibah kita harus bantu. Kita harus bantu betul, karena kita nggak akan tahu benar-benar kita nggak akan tahu kondisi akan berputar begitu cepat gitu kan, yang dimana kita terkena musibah kita dibantu oleh Turki, dan sekarang mereka lebih dahsyat lagi terkena musibahnya. Apa kita harus menutup mata? Gue ngelihat bangunan runtuh tuh kayak Uno, lagi orang main Uno runtuh tuh gampang banget runtuhnya, pilu banget. Aduh, itu manusia ketimpa-timpa. Bayangin kalau itu kejadian sama kita gitu. Betul. Kita ada di posisi yang aman, sehat, bisa membantu, let's do it gitu. Segerakan niat baik yang udah pernah ada dan terbesit di hati kita, lakukan jadi aksi nyata, membantu mereka dengan apapun yang bisa kita lakukan. Insya Allah sangat-sangat membantu sekali. Itulah mungkin teman-teman Indonesia yang perlu teman-teman Indonesia ketahui ya. Selain itu juga mungkin yang teman-teman Indonesia harus ketahui, Turki itu menampung 3,5 juta pengungsi Suriah. Jadi di mana kalau teman-teman mau membantu Suriah dengan membantu Turki pun juga, itu banyak korban-korban, banyak juga pengungsi Suriah yang menjadi korban di Turki, di tanah Turki. Saat itu makanya nanti kan kita juga pun tidak hanya kepada negara Turki, kita coba akan menyasar kepada mungkin ada beberapa warga negara Suriah yang tinggal di Turki yang menjadi pengungsi di sana yang kita bisa bantu, gitu sih Kak. Karena Turki begitu luar biasa kebaikannya yang mungkin perlu teman-teman tahu gitu loh, bagaimana negara mereka dermawan sekali membantu negara manapun yang mereka bisa bantu, terlepas dari agama pun juga mereka pasti akan membantu. Itu yang aku belajar dari kedermawanan negara Turki. Makanya aku hadir sama Pak Errol di sini membangun sebuah lembaga kemanusiaan di Turki secara resmi. Itu ingin kita membersamai keseluruhannya itu semua. Insya Allah. Oke. Sekarang kita kondisi di sana nih sama Errol Abi. Siap. Mungkin Taki ya bahasa Turki ya, Tak. Sorry, gue nggak bisa bahasa Turki. Aman Kak. Ntar aku akan jelaskan bahasa Indonesia ya. Oke, tamam. O zaman Çiki Fauzi'den sonra Beyza'ya biz geçiyoruz. Tamam. Şu an Beyza vaktiniz geldi. Beyza abla, siz kendinizi tanıtmak ister misiniz bize? Ben Hatice Beyza Demir. Aslında Endonezya'yı tanıtacaktım ama sen tanıttığın için o zaman tekrarlamıyorum şu anda onu. Beyza ismini kullanıyorum. Beyza diye hitap edebilirsiniz. İstanbul'da yaşıyorum. Şu anda psikoloğum ama psikolog mesleğini yapmıyorum. Aynı zamanda da film yönetmenliği yapıyorum. Yani yapmaya çalışıyorum şu anda. Film yapmak kolay bir şey değil. Şu anda da İstanbul Üniversitesi'nde master'a başladım. Sinema üzerine yüksek lisans yapıyorum. Öğrenciyim diyebilirim. Çalışıyorum ve aynı zamanda da öğrenciliğe devam ediyorum. Kendimi en basit haliyle bu şekilde tanıtabilirim. Tamam, teşekkür ederim Beyza. Jadi dari Beyza perkenalkan diri ya, singkat ya. Yang sudah saya kenalkan juga kepada teman-teman sekalian.
Nah, bahwasanya juga dia saat ini juga masih menjadi mahasiswi di Istanbul University S2 ya. Mm. Dia juga bekerja sebagai psikologi dan juga pembuat film. Jadi salah satu juga aktivis juga di Turki ya. Seperti itu. Tamamdır Beyza. Şu an siz bildiğiniz genel olarak Türkiye depremi anlatabilir misiniz bize? Tabii. Öncelikle bu organizasyona ve bu organizasyonun bir parçası olan herkese teşekkür ederim. Aynı şekilde boş yapan herkese de teşekkür ederim. Bununla başlamak istiyorum. Bu bizim için gerçekten çok önemli çünkü. Şimdi kısa bir bilgilendirme yapmam gerekirse, 6 Şubat Pazartesi günü aslında işte sabaha karşı 4:45'te Kahramanmaraş merkezli bir deprem meydana geliyor. Depremin şiddeti gerçekten çok yüksek. 7.7. Zaten çok ciddi bir yıkım var ve sorun hani tek bir şehri etkilemesi değil, aynı zamanda 10 şehri birden etkiliyor. Hatta daha fazlasında da hissediliyor. Çok geniş çaplı bir deprem. Ve sabah olduğunda tabii insanlar bunu fark ettiğinde yardıma gidiyorlar ve öğlen yardım yaparken enkazlar kaldırılırken başka bir deprem daha meydana geliyor ve yıkımın şiddeti çok daha artıyor. İstersen ben ara verebilirim. Sonra Tamam, çevirmek istersen. Ona göre devam tamam. Daha olur. Tamam. Jadi yang edelim. disampaikan oleh Beza saat ini adalah gempa di Turki terjadi itu pada hari Senin, 6 Februari ya, 2023, dan terjadi pada pukul 4:45. Saat itu masih sangat malam terhitungnya. Jadi karena subuh di sini sekitaran jam 6 pagi baru azan subuh. Jadi otomatis masih gelap gulita di Turki dan itu terguncang gempa sekuat 7,7 atau 7,7 magnitudo. Mungkin nggak tahu ya di Indonesia berkembangnya 7,8 ya. Tapi secara di Turkinya itu terjadi 7,7 magnitudo kekuatan gempanya di Provinsi Kahramanmaraş. Itu berdampak kepada 10 provinsi di sekitarnya, sangat parah sekali, dan bahkan sampai ke berbagai negara pun juga, sampai Mesir pun juga merasakan dahsyatnya goncangan gempa tersebut. Nah, kemudian saat itu pagi hari mereka langsung bersiap memberikan bantuan rescue karena banyak sekali bangunan-bangunan yang terjadi luluh lantak. Karena di sini memang model perumahan rakyat Turki adalah apartemen yang bertingkat. Jadi kita tuh saya ini lantai 3 nih Kak Ciki. Nah, dari total ada 4 bangunan gitu. Nah, itu sangat berisiko gitu kan kalau terjadi gempa. Dia akan bertumpuk kayak sebenarnya kata Ciki kayak Uno gitu. Saat bawahnya jatuh, semua akan bertumpuk ke bawah. Gitu. Nah, setelah saat itu terjadi rescue. Nah, siang harinya terjadi lagi gempa 7,6 di Kahramanmaraş. Jadi bagaimana coba bayangkan satu hari 2 kali gempa dengan dahsyatnya 7,7 dan 7,6 gempa tersebut. Dan itu yang mereka rasakan saat ini. Gitu. Devam edebilirsiniz Beyza. Yani bizim için aslında olan şey, ben o gün sabah kalktım ve Twitter'a girdim haberleri duyduktan sonra ve herkes enkaz altından konum atıyordu. Yani o kadar çok kişi enkaz altında kalmış ki ana sayfam birden yani enkaz altındaki insanların tweetleri doluyor. Herkes adresini vermeye başlıyor. İşte şuradayım beni kurtarın ama yani şehirler o kadar yıkılmış ki kimseyi kurtarmaya gidecek insanlar bile kalmamıştı yani. Bizim için gerçekten çok korkunç bir manzaraydı. Şu an zaten açıklandığı kadarıyla 13.000 bina yıkılmış. Muhtemelen daha fazlası da açıklanacaktır. Çevir istersen o zaman sonra devam edeyim. Jadi yang disampaikan oleh Beyza saat terjadi gempa pagi hari itu banyak Twitter yang disampaikan. Maksudnya banyak keluarga saya, kerabat saya, anggota saya, bahkan diri saya sendiri mungkin tertimpa reruntuhan. Jadi mereka terus-terusan nge-tweet posisi saya di rumah ini, di alamat ini segala macam, tolong bantu saya di bangunan runtuh ini. Jadi saking banyaknya korban-korban yang tertimpa. Bahkan kalau dari data yang sebentar baru di up gitu kan, kabarnya ada 13.000 lebih rumah yang hancur lulantah. Bayangin, satu rumah itu bisa, jadi kalau saya ini jatuhnya ada sekitar 10 rumah, satu bangunan. Jadi per lantai itu dua rumah. Bayangkan apalagi kalau rumahnya besar, bisa jadi sampai 20 lantai misalkan. Berarti berapa keluarga yang ada di sana gitu kan. Dan itu banyak sekali korban langsung terjadi di situ, dan itu yang mereka lakukan untuk membantu untuk merescue korban bencana gempa di sana. Dan itu yang bagaimana
sulitnya gitu ya, yang tergambarkan misalnya luar biasa sekali. Mereka berusaha mau membantu, tapi mereka sendiri pun juga bingung gitu karena saking banyaknya korban yang ketimpa bangunan-bangunan runtuh di sana. Evet Beyza. Depremin şiddetini artıran aslında başka şeyler de vardı. Oradaki binaların yapısı çok yıkılmaya müsaitti mesela. Sonra bizim için de çok zordu. Haberleri aldık ama gidecek yollar kalmamıştı. Çünkü yollar da depremin şiddetiyle kırılmışlardı. O yüzden yardımın gitmesi normalden daha uzun sürdü. Şartlar çok zordu. Zaten o zaman İstanbul'da dışarı çıkmayın uyarısı verilmişti. Çünkü hava çok soğuktu, işte yerler çok karlıydı. Bir de tam en şiddetli zamanındayız. İnsanlar gitmeye çalışıyorlar. Birçok engelle karşılaşıyorlar. Haliyle birçok insan gitmeye çalıştığında yardım gecikti. Ve bunun gibi birçok engel oldu. Yani depreme yardım etmemizde de önümüzde çok fazla engel vardı. Evet. Jadi yang disampaikan oleh Beza, kenapa saat bantuan tersebut jadi sangat amban ya? Karena yang kita ketahui, gempa tersebut tidak hanya meluluhlantakan perumahan rakyat Turki ya. Gempa tersebut juga bahkan memutus akses untuk ke lokasi. Banyak jalanan menuju lokasi itu pada retak. Bahkan kan ada yang sangat dahsyat tuh di Kahramanmaraş, jalanan sampai seperti ini Kak posisinya, turun ke bawah. Tidak mungkin sekali transportasi bisa menembus ke sana. Seperti itu. Nah, itu juga yang disampaikan oleh Beza juga. Saat ini bahkan yang bisa bilang pekan kemarin itu, atau bisa bilang ya benar-benar awal-awal pekan ini ya, dari dimulai akhir pekan kemarin dan sampai hari Jumat kemarin itu menjadi cuaca yang paling buruk di Turki karena baru mulai selebatnya salju. Jadi di mana suhu kalau mungkin di Bursa masih -5 ya, di sana bisa -10 sampai -30 derajat suhunya. Jadi dan bahkan juga sampai ada larangan untuk keluar dari Istanbul misalnya bisa karena banyak hal yang tadi diperhitungkan, misalkan jadi karena jalanan banyak dipenuhi salju segala macam. Ya akhirnya banyak orang yang membantu, tapi karena kondisi di Turki juga selain gempa ada terjadi juga cuaca ekstrim, salju ekstrim gitu kan. Jadi mereka bingung untuk membantu bagaimana di hari-hari awal jadi gempa itu. Beza. Tabii sonrasında yardımlar her yerden gitmeye başladı ve bu paylaşılan adresleri birileri listelemeye başladı. Bu süreçte tabii biz de WhatsApp grupları kurduk. İşte WhatsApp gruplarından önce bir teyit alıyorduk. İşte hala hayatta mı? İnsanlar birbirlerini hayatta tutmaya çalışıyorlar. Telefonda arıyorlar. Twitter'dan tweet atarak işte lütfen bizi bir harf ver deyip birbirlerini hayatta tutmaya çalışıyorlardı. Sonra işte yardım gittikten sonra da tabii ki insanlar çıkarıldılar ama dediğim gibi çıkarıldıktan sonra bir de hava koşulları hala çok kötü. Evet. Yani dışarıda uyuyamaz insanlar soğukta. Haliyle çok fazla başka şeylere de ihtiyaç duyuldu. Çadırlara, konteyner evlere. Hani bari hava koşulları bir tık daha iyi olsaydı belki bir şeyler daha kolay olurdu. Evet. Ama dediğim gibi her şey çok fazla geldi bir süreçte. O yüzden biz de şu anda öncelik olarak barınma ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz bu süreçte. Sen de. Evet. Tamam. Jadi yang disampaikan oleh Beza, kalau saja gitu ya kejadian gempa ini tidak terjadi di puncak musim dingin, puncaknya bersalju itu, mungkin akan lebih mudah untuk proses membantu gitu kan. Karena emang betul-betul luar biasa sekali gitu kan. Jadi mereka sebelum memberikan bantuan tersebut, mereka membuat WhatsApp grup WhatsApp ya, dan juga di Twitter. Mereka yang dikirimkan oleh para korban itu lokasi di mana, dan mereka akan konfirmasi apakah masih hidup atau enggak. Bagaimana jalan caranya? Mereka dengan telepon. Apakah ada suara teleponnya dan apakah diangkat. Itu menjadi titik awal mereka tahu bagaimana ada korban di dalam reruntuhan tersebut gitu. Kalau masih hidup, mereka akan berusaha untuk menolongnya atau bagaimana caranya gitu kan. Nah, kalaupun juga sudah tertolong, dibantu segala macam, kondisi di sana tuh sangat-sangat di luar pemikiran kita ya, bagaimana suhu minus 10 minimal gitu loh, -10 bahkan sampai lebih gitu kan, saat diangkat dari reruntuhan mau ditaruh di mana gitu, nggak ada tempatnya gitu loh yang bisa menghangatkan mereka secara langsung gitu kan. Nah, yang dibutuhkan sekarang oleh para korban itu adalah tenda atau bahkan mungkin barang itu kayak seperti kontainer yang dirubah menjadi rumah gitu, yang mereka bisa berlindung di sana, mereka bisa menghantarkan diri di sana, mereka bisa recovery untuk diri mereka, khususnya psikologi mereka atau mungkin luka-luka yang mereka alami atau cedera yang mereka alami, seperti itu. Beza.
Şimdi bu süreci Erol Bey daha iyi biliyordur. O yüzden o kısımlarına çok detaylı girmeyeceğim. Evet. Ancak dediğim gibi şu an önceliklerimiz insanların ihtiyaçlarını karşılamak olduğu için e, maddi destek bizim için gerçekten çok önemli. Hı hı. Ve AFAD'da oradaki kurumumuz da sürekli listeleri güncelliyor. Neler ihtiyaç olduğuna dair. Çünkü zamanla ihtiyaçlar değişebiliyor. Evet. O yüzden yani önceliğimiz maddi destek. İhtiyaçlar sürekli değiştiği Evet. için. Onun haricinde eğer hani başka bir şekilde destek olmak isterlerse, bir şeyler göndermek isterlerse de dediğim gibi AFAD'ın bunun için bir listesi var. İşte havalar soğuk olduğu için öncelikler, işte montlar, ısıtıcılar, powerbankler, Evet. botlar, işte çocuklar için çocuk bezleri, Evet. kadınlar için işte Evet. hijyenik petler çok önemli. O Evet. yüzden bunun gibi yardımlar da gönderilebilir. Ancak dediğim gibi ihtiyaçlar değiştiği için önceliğimiz maddi yardıma ağırlık vermek şu anda. Evet. Ya, jadi yang disampaikan oleh Beza untuk saat ini ya yang bisa kita bantu khususnya warga negara Indonesia untuk saudara Turki yang sudah banyak banget benar-benar membantu Indonesia ya dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, dalam apapun. Mungkin bahkan zaman Utsmaniyah kali ya bisa dibilang itu kan. Itu membantu kita di zaman Samudra Pasai itu sudah dimulai mereka kehadiran bahkan kan sudah jelas juga ya tsunami atau apapun ya. Jadi jangan sampai kita menutup mata melupakan negara Turki yang sudah banyak membantu kita ya. Jangan cuma kayak kita datang saat butuhnya doang gitu loh. Kita juga harus aktif membantu juga saudara kita yang membantu. Jadi yang paling utama adalah pastinya materi yang dibutuhkan bantuan dari Indonesia. Selain juga doa pastinya ya, doa dari kita semua untuk para korban khususnya, dan juga dari materi-materi yang kita bisa berikan kepada para korban melalui lembaga-lembaga itu terkait, dan itu akan nanti kita akan koordinasikan dengan update yang diberikan oleh AFAD atau di Indonesia itu adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Turki, itu AFAD. Ya, jadi AFAD akan melakukan update tiap harinya di wilayah mana membutuhkan apa segala macam. Contoh tadi saat ini kan musim dinginnya sangat ekstrim ya terjadi di wilayah selatan Turki, kan butuh jaket penghangat, butuh kemudian pemanas ruangan, kemudian butuh sepatu, butuh untuk anak-anak kecil juga mungkin popok, untuk perempuan juga mungkin pembalut segala macam gitu yang Intinya benar-benar kosak ya. iya betul itu yang sangat-sangat dibutuhkan di sana gitu. No juga nih abis bangunannya runtuh ya. Betul. Jadi gue pengen highlight juga nih kenapa mengajak teman-teman buat langsung donasi ke link ini kitabisa.com/helpturki karena disalurkannya lewat Sosial Kumbara. Jadi Sosial Kumbara ini adalah lembaga resmi yang ada di Turki. Jadi kalau kalian donasi ibaratnya kayak ini langsung disalurkannya ini via lembaga resmi di Turki. Ya. Lembaga-lembaga di Indonesia kalian donasi ke sana juga nggak apa-apa banget, nggak apa-apa. Cuma emang kalau langsung ke lembaga resmi di Turki itu ibaratnya langsung gitu. Jadi apa ya dari segi logistik yang berjalan itu bisa diminimalisir gitu. Dananya langsung dipakai untuk membantu para penyintas bencana Turki yang sedang lagi berjuang untuk bertahan hidup nih. Betul. Dan uang-uang yang full akan dijadikan untuk pos hangat, makanan, selimut, bantuan menghadapi winter karena mereka udah nggak punya rumah, dan lain sebagainya. Kurang lebih itu ya, aku nge-flash lagi. Siapa tahu ada teman-teman yang gabung, dan teman-teman Indonesia yang mau donasi, langsung aja klik kitabisa.com/helpturki. Ini aku bikin very simple linknya. Bahkan help Turki doang gitu. Linknya maksudnya kalian bisa tinggal ketik gitu. Kalau lupa linknya apa, bisa langsung klik juga di link di bio IG-ku. Dan sekarang dilanjutkan cerita dari Erol Abi, dari Pak Erol, selaku ketua dari Sosial Kumbara yang adalah lembaga resmi kemanusiaan yang ada di Turki. Siap. Silakan. Oke. Gue nggak bisa. Siap. Oke Kak. Mungkin juga sedikit aku nambahin ya tadi yang ditekankan oleh Kak Ciki ya. Sesuai dengan tema kita hari ini ya Kak ya. Donasi tanpa perantara bersama Sosial Kumbara untuk saudara Turki yang sedang berduka. Nah, itu poin penting banget karena memang di sini aku hadir untuk membalas budi, membalas kasih dari warga negara Turki yang sangat-sangat banyak mengamanahkan kepada aku bantuan kepada Indonesia. Kayak yatim itu udah 1 tahun full Kak. Itu 25 di Pulau Pongok, beasiswa pendidikan. Dan sekarang tahun kedua lanjut 31 anak lagi lanjut.
Bahkan baru pekan lalu banget itu aku dikasih paket 1.500 makanan untuk Masya menyambut bulan Rajab. Karena Allah. mereka bulan Rajab itu mereka agungkan menuju bulan Hmm, Ramadan baru banget gitu. ya, Jadi aku merasa maksudnya malu diri aku kalau nggak membantu mereka. Nah, di sini aku karena selaku juga pengurus dari Sosial Kumbara, hmm, aku sampaikan kepada Sosial Kumbara, karena di Turki itu prosedurnya adalah harus melalui lembaga Turki yang hmm, hmm, terdaftar secara resmi di kementerian ya, terkait. hmm, Nah, hmm, jadi maka dari itu aku bisa bilang mengambil tameng atau mengambil izin penyaluran nanti untuk donasi-donasi yang terkumpul itu atas nama Sosial Kumbara. ya, Jadi kita secara tidak langsung, kita tanpa perantara, jadi bisa sampaikan kepada kami, khususnya aku dan juga beberapa teman-teman mahasiswa Indonesia di Turki itu akan hmm, langsung nanti menuju lokasi gempa untuk membantu para korban khususnya nanti. iya, Itu mungkin hmm, yang aku akan tekankan lagi kayak. Oke, ya, kita lanjut ke ke Errol Abi. Errol Abi. KM lebih. Evet. Biliyorsunuz şu an sıramız geldi. İsterseniz kendisi tanıtabilirsiniz tabii. Tabii teşekkür ediyorum Sama. Selamünaleyküm bizi dinleyen ve Waalaikumsalam. izleyen herkese. Erol Özsamur, ben sosyal hizmet uzmanıyım. Yaklaşık 15 yıldır sivil toplum çalışmaları ile ilgileniyorum ve başta Türkiye olmak üzere çeşitli nedenlerle mağdur olmuş insanlara e, yardım eden ekiplerde yer alıyorum ve bu ekiplerin koordinesinde yer alıyorum. Bu durumlara birkaç örnek vermek gerekirse terör nedeniyle patlamalarda mağdur olmuş insanlarla ilk iletişimi kuruyoruz. Deprem, sel, yangın ve benzeri durumlarda Türkiye'de mağdur olmuş insanlara destek olmak adına psikososyal destek ekipleriyle ya da insani yardım ekipleriyle bölgelere intikal ediyoruz. Tamam. Jadi nama beliau adalah Errol Öztamur. Beliau salah satu expertnya dalam kerelawanan ya. Nah, dia Hmm, sudah fokus di sini selama 15 tahun bidang kerelawanan itu. Bahkan beliau adalah pendiri dari Federasi Relawan Seturki. Jadi hmm, beliau adalah bapak pendiri dari Relawan Seturki. Nah, dia juga sering ikut serta dalam beberapa hal kerelawanan, entah itu di Turki maupun di luar negeri. Dan beliau juga menjadi koordinasi dalam berbagai hal proyek-proyek kemanusiaan atau proyek kebaikan lainnya yang hmm. beliau jalankan bersama-sama seperti itu. Evet, Erol abi, size bir sormak istiyorum abi. Sosyal kumbara ilgili için bir tarihi anlatabilir misiniz abi? Tabii öncelikle bizi dinleyenlerden özür diliyorum. Biraz hastayım çünkü deprem bölgesinden daha yeni geldim. Hı hı. Ve bölge gerçekten çok soğuk. Görevliler dahi dinlenebilecek bir alan bulamıyorlar. Biz de aracımızda geceyi geçirmek durumunda kaldık. Hmm, E, hmm. istersen bunu çevir, sonra Tamam. anlatmaya başla. Jadi dia menyampaikan mohon maaf kalau kondisi dia saat ini kurang baik karena lagi sakit. Beliau baru banget pekan lalu itu pulang dari umroh, kemudian langsung terjun ke lokasi di Hatay. Nah, di sana cuaca sangat buruk sekali, dingin sekali, gitu kan. Dan bahkan beliau itu hanya bisa tidur di mobil Aduh, karena memang tidak ada tempat. Tinggal di sana nggak ada toilet, bahkan dia cuma hanya bisa makan kue kecil, kue kering gitu untuk bisa asupan dia. Jadi dia mohon maaf kalau emang kalau mungkin lagi batuk ya seperti ampun. itu atau apa. Karena baru banget datang semalam dari Hatay, dia lagi beristirahat untuk nanti menuju ke lokasi berikutnya. Evet, Erol abi buyurun. Sosyal Kumbara Derneği'nin tarihçesinden kısaca bahsetmek gerekirse, Sosyal Kumbara 2021 yılında kurulan bir dernek. Ancak Sosyal Kumbara'yı kuran ekip yıllardır sivil toplum çalışmalarının içerisinde yönetici olarak, gönüllü olarak yer alan profesyonel kişilerden oluşuyor. Bu kişilerden bir tanesi de sensin Usama, biliyorsun. Sosyal Kumbara kuruluş amacı itibariyle insan sağlığının nitelikli hale getirecek faaliyetleri ön plana alan, kırsal kalkınmada insan faktörünü ileriye taşımayı ele alan, gençlerin haklarını bilerek yenilikçi teknolojilerle toplumları geliştirmesini amaçlayan bir dernek olarak kuruldu ve bu derneğin en önemli çalışma alanlarından bir tanesi de depremzede ya da dezavantajlı insanlar diyeyim, dezavantajlı bireylerin yaşadıkları olağanüstü durumları bir an önce atlatarak normal hayatlarına geri dönmelerini sağlayacak çalışmalar yapıyor. Evet. Jadi
Sosial Kumbara ini memang menjadi lembaga yang baru didirikan ya pada tahun 2021 kemarin. Itu pas banget sebelum project saya dengan Errol Abi ke Maluku Ambon. Itu project yang itu baru mulai, itu baru project awal kita dari Sosial Kumbara tersebut. Tapi large, jadi kayak bertahun-tahun saya jadi kan dia fokus, dia itu sudah 15 tahun ke belakang, beberapa proyek mereka sudah jalankan, dan akhirnya dengan keteguhan hati dari Errol Abi, kita perlu membuat sebuah lembaga resmi yang pergerakan kita bisa lebih mudah, jauh lebih mudah ke depannya gitu kan. Ya, akhirnya didirikanlah Sosial Kumbara sudah resmi, saya mempunyai akun resmi bank di Turki juga. Nggak mungkin dong kalau punya akun resmi bank di Turki nggak punya perizinan yang lain-lainnya gitu kan. Dan juga Sosial Kumbara itu terfokus untuk membantu korban-korban penyintas bencana alam, dan juga beberapa wilayah-wilayah yang membutuhkan, atau bisa bilang beberapa wilayah-wilayah yang termarginalkan. Kayak contoh kemarin Pak Errol datang langsung ke Desa Mekarmalik, itu Desa Mekarmalik benar-benar desa terpelosok, susah jalan, susah akses segala macam. Tapi dia hadir sama 7 hari di Desa Mekarmalik gitu. Dia hadir ke Ambon, ke beberapa lokasi-lokasi yang termarginalkan. Jadi fokus kita untuk membantu orang bisa lebih bangkit lagi, bisa apa yang kita berikan di sana. Kayak contoh kemarin ada anak albino di Ambon, itu diberikan cita-cita dia menjadi tentara dan dokter. Akhirnya dari Pak Errol dibawakan baju tentara Turki dan juga baju dokter Turki, untuk supaya cita-cita mereka, anak albino tersebut, itu si Ibrahim dan Putri, benar-benar terwujud ke depannya. Itu yang kita jalankan proyek-proyek selama ini. Evet, buyurun abi. Tabii sen birçok detaydan bahsetmiş oldun. Hani ben onlara tekrar girmeyeceğim ama en son çalışmamızı da Paydaş Derneğimizle birlikte Ocak ayında ülkenizde gerçekleşen depremden sonra 500 kişiye yemek yardımı ve diğer yardımlarda bulunmuştuk. Bununla gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra yine yakın zamanda insanların güvenli gıda tüketimiyle alakalı eğitimlerimize ve çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Ya. Jadi yang baru juga kita kemarin lakukan adalah dari Sosial Kumbara kerjasama dengan lembaga di Turki juga memberikan 500 paket makanan untuk korban gempa Cianjur. Itu melalui saya. Jadi kemarin saya juga langsung eksekusi kepada keluarga isi yang di Sukabumi, memberikan bantuan 500 paket makanan siap saji, langsung diberikan kepada beberapa lokasi di gempa Cianjur. Itu yang telah kita lakukan untuk membantu para korban gempa di Cianjur. Kemudian juga dari berbagai agenda-agenda lainnya, kita melakukan seminar penguatan SDM pemuda khususnya, untuk bisa lebih mengaktualisasi diri mereka masing-masing supaya lebih bermanfaat kepada lingkungan sekitar. Evet abi. Sosyal Kumbara'nın genel çalışma yapısı içerisinde bahsettiğimiz alanlarda yapılan faaliyetler var ama son çalışmada son süreçte artık biz deprem bölgesine yoğunlaştık ve tüm ekiplerimizi, tüm gönüllerimizi bu bölgede çalışmaya yönlendirdik. Diğer çalışmalarımıza buradaki ihtiyaç bitene kadar ara verdik. Ya. Jadi yang disampaikan oleh beliau, dengan berbagai macam program-program yang sebenarnya sedang dilakukan oleh beliau, yang sedang dikerjakan oleh beliau, beliau memberikan sebuah pause dulu ya, atau menghentikan sementara beberapa proyek-proyek mereka untuk bisa fokus memberikan bantuan kepada para penyintas gempa di Turki. Fokus mereka untuk membantu apa yang mereka bisa lakukan, apa yang mereka bisa berikan, karena mungkin banyak hal yang kita belum ketahui, bahwasanya mungkin saat ini ada perlu update yang perlu kita berikan, bantuan apa yang benar-benar yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, jadi fokus mereka untuk mengumpulkan para relawan, nantinya akan kita kembali lagi kepada lokasi-lokasi terkait, karena sampai sejauh ini masih banyak sekali rescue yang sedang dilakukan. Bukan kayak terakhir ada 120 jam orang tertimpa reruntuhan itu masih bisa terselamatkan. Banyak mujizat-mujizat yang terjadi di Turki saat ini. Evet abi. Sosyal Kumbara Derneği ve paydaşları, diğer ortak dernekleri bölgede özellikle arama kurtarma esnasında profesyonel ekiplerin desteklenmesi, insani yardım faaliyetlerinin koordine edilmesi ve büyük araçların ulaşamayacağı köylerdeki insanlara yardımın ulaştırılmasından sorumlu şekilde bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. Jadi
Dari Pak Erol menyampaikan bahwasanya uh, banyak hal ya yang dapat diberikan bantuan kepada lokasi-lokasi itu dari khususnya sosial Kumbara ini. Mereka menyiapkan bantuan dalam tim rescue khususnya karena Pak Erol sendiri juga turun langsung ke lokasi. Bahkan cerita dari beliau kemarin saya telepon saat sinyal itu sebenarnya susah banget. Itu beliau bantu anak kecil tertimpa runtuhan di 84 jam setelah pasca gempa. Nah, kemudian juga memberikan bantuan pengkondisian lokasi-lokasi. Namun kekurangan dari kami adalah kami belum mempunyai transportasi yang memungkinkan ya untuk bisa menuju ke lokasi karena kami juga masih lembaga baru berdiri 2021. Jadi banyak lokasi itu tidak hanya ada satu desa. Jadi banyak desa-desa yang terdampak yang perlu akses untuk menuju ke sana gitu kan. Nah itu yang saat ini kami coba fokus membantu untuk kemudahan akses bisa kami bantu ke lokasi-lokasi yang terdampak seperti itu. Evet abi. Yangın bölgesine yakın arkadaşlarımız özür dilerim, depremin 8. Evet. saatinde bölgedelerdi. Biz de depremin 24. saatinde Hatay'da olduk. Nah, jadi tadi yang betul disampaikan oleh Pak Erol. Jadi dari yang dilakukan oleh beliau dari hari Selasa sampai hari Jumat kemarin merescue beberapa korban-korban bencana. Jadi beliau merescue beberapa korban di antara waktu 80 jam sampai 90 jam dari kejadian bencana pertama kali terjadi. Evet abi. Biraz da bölgeden bahsetmek gerekirse vardığımızda maalesef bölgede çok fazla trafikle karşılaştık. Çünkü bölgede çok fazla insan yoğunluğu vardı. Bir kısım insanlar yardım faaliyetleri için bölgeye gitmeye çalışırken bir kısmı da depremzedelerin bölgeden ayrılmaya çalışıyordu. Yolda etrafımızda birçok yıkık bina gördük ve bazı bölgelerde büyük yangınların olduğunu gördük deprem nedeniyle. Bu yangınlar söndürülmeye çalışırken aynı zamanda deprem enkazından insanlar kurtarılmaya çalışılıyordu. Jadi dari Pak Erol menyampaikan bahwasanya banyak sekali orang Turki atau dari negara manapun hadir datang ke sana, bahkan bantuan sudah banyak hadir ke lokasi dan membuat akses transportasi di sana semakin sulit dijangkau dalam artian ramai ya, penuh sesak di jalan karena dari posisinya adalah yang bantu itu menuju lokasi banyak sekali dan bahkan yang dari lokasi yang terdampak itu dibantu keluar ke lokasi. Jadi ingin pindah ke kota lain gitu. Akhirnya terjadi penumpukan manusia di jalanan. Bahkan tidak selain itu juga, mungkin juga lihat dari video yang baru saya update juga tadi kan, selain gempa itu juga ada kebakaran yang terjadi di sana. Di mana mereka selain membantu para korban yang masih tertimpa di reruntuhan, mereka juga berusaha untuk memadamkan api yang terjadi di sana. Seperti itu. Ya betul. Bölgede elektrik maalesef yok. Yolların durumu maalesef kötüydü. Bunun yanı sıra çadır ve ısıtıcı problemi çok yüksek noktadaydı. İnsani yardım olarak gıda gereksinimleri şu dönem için insanların karşılanmıştı ancak kalan kısımlarda hala problem vardı. Bölgede arama kurtarma ekipleri elektriğin ve benzin gibi enerji maddelerinin az olması sebebiyle zorlukla çalıştılar. Jadi disampaikan oleh mereka saat ini masih belum ada listrik yang bisa diakses di sana ya karena kondisi gempa yang sangat parah. Jadi para rescue itu hanya menggunakan bensin untuk dieselnya ya. Jadi dari pagi hari sampai jam 8 itu mereka menggunakan diesel untuk bisa mengaktifkan listrik di sekitar sana untuk membantu proses rescue. Jadi sangat sulit sekali setelah jam 8 itu pasti pemadaman listrik sepenuhnya. Kemudian juga setelahnya itu karena jalanan yang sangat sulit diakses, kemudian juga untuk tenda ya, untuk tempat tinggal sementara itu sangat dibutuhkan karena jelas sekali para relawan pun yang membantu saja itu mereka tidak kedapatan untuk bisa tinggal di sana gitu. Mereka hanya bisa tidur di mobil, mungkin kalau dia bawa mobil, kalau dia nggak bawa mobil ya berarti mereka pasti akan kedinginan di luar sana gitu kan. Itu yang dikatakan oleh Pak Erol saat kemarin terjun di lokasi. Evet abi. Devam ediyorum Sama. Bulunduğumuz ilçe Hatay Samandağ ilçesiydi ve 130 bin nüfusu vardı.
Ancak maalesef şehir merkezinin ortalama %80'i tamamen yıkılmış binalardı. Geri kalan binalarda da oturum için uygun bir ortam yoktu. Kurtulan insanlar, ilk başta kurtulan insanlar e, yakınlarını ve çevredeki insanları kurtarmışlar ve daha sonrasında pek çoğu ilçeden ayrılmıştı. Hala ilçede arama kurtarma devam ediyor ancak sadece en üst kattaki insanların kurtarılması mümkün oldu şu aşamada. Diğer bölgelerde dedektörlerle yaşayan insan olup olmadığı değerlendiriliyor. Ancak üzerinden uzun zaman geçtiği için artık depremin çok fazla sinyal alınamadığını gördük. Bölgedeki insanların durumu gerçekten kötü çünkü gündüzleri çok soğuk olmasa da geceleri çok soğuk oluyor ve -15, -20'lere varan soğuklarla karşılaşıyor insanlar. Bu da donma riskini, hipotermi riskini artırıyor. Yang disampaikan oleh Pak Errol tadi, dia datang ke kota Hatay, tepatnya di daerah Samanda. Jadi total di sana penduduk ada 130.000 penduduk di sana yang terdampak. Dan di Provinsi Hatay itu 80% bangunannya runtuh akibat gempa yang terjadi saat ini. Dan kemudian yang paling parah adalah disampaikan mereka membantu para korban yang mungkin masih terselamatkan hanya bisa di posisi atas. Jadi posisi atas ini adalah karena kan apartemen itu kan posisinya kan tinggi ya. Nah, tinggi kayak jadi yang di bawah otomatis sulit banget untuk bisa dievakuasi. Nggak memungkinkan. Jadi yang mungkin kalaupun yang dari yang posisi atas semua yang paling atas itu sudah tertolongkan, mungkin bawah masih ada kemungkinan mereka akan memakai alat deteksi suara. Jadi makanya kemarin saya juga sempat lihat beberapa teman saya yang sudah terjun juga di sana. Jadi saat evakuasi itu benar-benar hening sehening-heningnya, tidak boleh ada suara apapun. Karena itu supaya bisa mendeteksi apakah masih ada suara yang ada di bawah, paling bawah itu. Karena betul-betul luar biasa ambruknya dan rata dengan tanah. Jadi otomatis itu bagaimana luar biasanya untuk bisa mengevakuasi orang yang berada di posisi rumahnya paling bawah seperti itu. Nah itu yang bisa disampaikan. Kemudian dengan posisi kemarin itu -15, -20 derajat di sana, itu sangat menyulitkan sekali ya, dingin sekali banget posisinya. Di sini aja -5 aja kita udah nggak kuat gitu kan, apalagi -10, -15 dengan posisi ruang terbuka yang dimana angin itu sangat, bahkan kayak di situ dekat dengan pantai gitu kan, yang otomatis angin laut itu sangat membuat menyiksa sekali para korban dan juga psikologi mereka sendiri. Evet abi. Devam ediyorum yine. Evet. Tabii bölgede çok fazla ambulans sesi, çok fazla itfaiye sesi var. Bölgede çocuklar vardı ve çocuklar gerçekten o anlar içinde korku içindeydi. Bizim bulunduğumuz zamanlarda da çocukları bu psikolojiden birazcık kurtarmaya çalıştık, uzaklaştırmaya çalıştık. Sosyal kumbara gittiği andan itibaren kendisine gelen 78 ihbarı AFAD'la koordineli olarak çözdü. Bunun yanı sıra 10 tane ilk yardım tırının bölgede sağlıklı bir şekilde ihtiyaç duyulan insanlara aktarılmasını sağladık. Yine bölgede çok fazla ihtiyaç duyulan bebek maması, bebek bezi, yaşlılar, hastalar için hasta bezi gibi ihtiyaçların direkt birebir ihtiyaç sahibine küçük arabalarla ulaştırılmasını sağladık. Ya. Jadi kemarin yang dilakukan oleh Pak Errol, selain membantu rescue korban di sana juga, Pak Errol memberikan beberapa bantuan yang datang dari kota tempat dia tinggal. Itu membawa perlengkapan seperti popok bayi, popok orang dewasa yang mungkin lagi sedang sakit, makanan bayi, dan segala macamnya. Karena di sana banyak sekali anak-anak ya yang terdampak, bahkan kayak ada yang baru lahir atau 2 bulan bisa terevakuasi. Jadi banyak sekali anak penerus bangsa Turki ini menjadi korban gempa dahsyat yang terjadi di sana. Nah itu yang banyak yang dialami. Bahkan kayak mungkin kalau sekarang kan kita banyak terpikiran, oh bantu
ini tuh bantu logistik segala macam. Tapi kadang kita suka melupakan bagaimana caranya kita membantu penerus bangsa Turki. Yaitu salah satunya adalah anak-anak, gitu kan. Ada satu kisah yang saya lihat di video yang terjadi di Turki, itu di mana itu posisi Kak, kalau mau tahu, itu hari Senin itu harusnya anak-anak sekolah itu baru masuk, jadi sudah libur 2 pekan, musim dingin. Dan di situ ada satu korban anak-anak, dia lagi diangkat ke ambulans, dia bilang, besok saya sekolah, gimana sekolah saya, buku saya ada di rumah, bisa diambilkan nggak? Nah itu dia sampai bilang seperti itu, kayak saking dia nggak tahu mungkin itu kejadian gempa atau bagaimana, dia menyampaikan, maksudnya biasanya saya masuk sekolah gitu, jadi kayak posisi itu jam 4 pagi, dan jam 9 tuh biasanya sekolah sudah mulai, tapi dalam saat itu dia baru tertolong itu 3 hari kalau 4 hari setelahnya. Jadi kayak mengingat, oh saya harus sekolah, berangkat sekolah, kenapa saya ada di ambulans seperti itu. Jadi saking anak-anak di sana itu masih antusias sekali ingin melanjutkan pendidikannya, itu banyak banget yang perlu kita bantu anak-anak di sana supaya psikologi mereka tidak terganggu dan cita-cita mereka masih bisa tergapai. Evet abi. Evet, artık tamamlıyorum Mustafa. Bilgilerim az sonra bu son muhtemelen cümlem olur. Biz bölgeden küçük çocukları da enkazdan çıkardık. Çok mutlu olduk. Annelerine sarılmış çocukları çıkardık. Çok mutlu olduk. Ama kaybettiğimiz çocuklar, bebekler de oldu, anneler de oldu, teyzeler de oldu. Onlar için de kahrolduk. Bugün artık orası için yardım etme vakti. Temel ihtiyaçlarını biz ülkece de olsa karşılamaya çalışıyoruz. Ayrıca dışarıdan 7.000'den fazla arama kurtarma ekibi geldi. Bunların arasında Endonezyalılar da vardı. Ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bu iki kardeş ülke, bu iki Müslüman ülke birbirine her zorlu zamanda destek oluyor. Biz de her zaman kardeşlerimizin, yani sizlerin yanında olmaya çalışacağız. Bundan sonra Sosyal Kumbara'nın asli görevlerinden bir tanesi de deprem sonrası özellikle çocukların depremin etkilerinden kurtulmasını sağlamak için bir psikososyal destek ekibi kuruyoruz. Bu ekibin içerisinde Endonezyalı öğrenciler de olacak. Daha önce depreme belki yaşamış ve onun etkilerini atmış öğrenciler burada depremin izlerini silmeye çalışacak bizimle beraber. Bizim şu anda Beyza hocamın da bahsettiği gibi en temel ihtiyacımız olan şey aslında maddi destek. Çünkü bölgede ihtiyaç günden güne değişiyor. İlk gün ihtiyaç su iken bugün ihtiyaç çadır ve ısınma aletlerinin olduğu. Powerbank'e çok fazla ihtiyaç var. Çünkü insanların iletişim kurması gerekiyor. Yine bundan sonraki alanda da ihtiyaç özellikle çocukların bu etkiden kurtulması için çocuk materyalleri ve psikososyal çalışmaya destek olabilecek yardımcı materyaller olacak. Biz bu konuda Endonezya'nın ve Endonezya'daki güzel insanların yaptıkları her türlü yardım için teşekkür ediyoruz. Umarız ki bunu hep birlikte aşacağız. Allah razı olsun. Amin. Sama saja dengan Rasul. Jadi yang disampaikan oleh Pak Errol ya, dia sangat-sangat berterima kasih sekali kepada warga negara Indonesia khususnya, yang dimana sudah sangat aktif membantu warga negara Turki, khususnya penyintas gempa di sini. Kita sebagai negara Muslim, dua negara Muslim, sebagai negara sahabat, kita melakukan yang terbaik. Bahkan walaupun kita saat ini sedang terjadi kondisi yang sangat-sangat luar biasa pahitnya, kita akan selalu tetap bersama mendukung Indonesia, selalu hadir di samping kalian Indonesia gitu kan, apapun yang terjadi, karena kita tidak memandang hal apapun yang dimana adalah sebuah negara sahabat, lagi negara Muslim, harus saling menguatkan satu sama lain untuk bisa kita saling kuat bersama-sama. Kemudian juga dari Pak Errol kemarin juga sudah banyak merescue beberapa anak-anak kecil ya, khususnya anak-anak usia 2 tahun, yang dimana saat ditolong oleh beliau, akhirnya ibunya itu langsung memeluk anaknya sangat erat gitu kan. Bagaimana ungkapan kasih sayang dan ungkapan terima kasih kepada para rescue yang sudah membantu menyelamatkan anaknya dari runtuhan. Namun banyak juga yang dia tolong sudah menjadi hilang nyawa ya, kehilangan nyawa, banyak korban, anak kecil, ibu-ibu, dewasa yang banyak sekali yang jadi korban. Mungkin yang viral di Indonesia juga ada seorang bapak yang memegang tangan
ibunya atau istrinya atau mungkin anaknya gitu ya yang nggak mau dilepas karena masih tertimpa di reruntuhan. Nah itu jadi gambaran jelas bagi kita betapa dahsyatnya gempa Turki yang saat ini terjadi. Nah yang sangat-sangat perlu kita tolong, kita bantu bersama. Nah O zaman selain bir şey daha ekleyeceğim sen bitirince. tamam, ini juga yang disampaikan oleh Pak Erol adalah kita akan sama-sama memberikan bantuan langsung kepada lokasi. Khususnya saat ini dari Sosial Kumbar akan mengajak mahasiswa Indonesia di Turki. Terus nanti akan saya koordinasikan ke beberapa teman-teman mahasiswa Indonesia di Turki untuk kita langsung pergi ke lokasi. Nah, dari Pak Erol memberikan 20 orang kuota ya untuk langsung terjun ke sana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita hadir sebagai saudara Muslim, saudara sebangsa, saudara sahabat, hadir ke lokasi untuk membantu saudara kita yang juga membutuhkan. Dan juga kita hadir dalam artian kami sebagai pelajar Indonesia di negara Turki mengucapkan rasa terima kasih bagaimana Turki sudah membuka pintu seluas-luasnya untuk kami bisa menuntut ilmu di negaranya. Dan tidak hanya itu, kami akan belajar bagaimana cara mereka bertahan hidup dengan kondisi yang sangat sulit, tidak ada listrik, mudah suhu ekstrim di sana, tidak ada makanan, dan hal-hal yang di luar nalar kita. Gitu. Itu penting banget yang mungkin banyak bisa kita dapatkan pengalaman pembelajaran dari para korban, terutama dari rasa syukur. Betapa nikmatnya kita bisa tidur di kasur saat ini. Betapa nikmatnya kita bisa bercengkrama dengan para keluarga kita. Sedangkan saudara kita yang di selatan Turki itu saat ini menangis, menunggu dengan sambil memeluk selimut tebalnya, menunggu kabar para rescue, apakah ada korban, apakah ada keluarganya yang diselamatkan atau menjadi korban. Itu yang mereka saat ini alami, yang perlu kita ketahui bersama-sama. Evet, Erol abi, buyurun. Son ekleyeceğim de şu Sama. Biz bu deprem yaralarını sarmak ve bundan sonra ülkemizde inşallah görmeyiz ama ortaya çıkabilecek yeni afet durumlarında bölgedeki özellikle çocukların sosyal uyum için taşınabilir bir ana sınıfı, Evet. konteyner bir ana sınıfı projesi başlatacağız. Ve ihtiyaç olursa, ihtiyaç olan bölgelerde bu ana sınıflarıyla giderek çocukların eğitimden de kısa vadede geri kalmaması için çalışmalarımızı yapacağız. Ya. Teşekkür Jadi, ederim. abi, ini begini disampaikan oleh Pak Erol, Kak Ciki juga semalam juga aku udah rapatkan dengan Pak Erol ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Erol sebetulnya adalah kalau kita hanya berpikiran bagaimana cara kita membantu para korban saat ini, ya pasti dana yang kita berikan nggak akan mencukupi, karena akan habis juga saat itu juga. Tidak ada sebuah sustainability program yang akan dihasilkan, atau mungkin menjadi sebuah momentum besar bagi Indonesia. Ya kalau kita berikan selimut atau mungkin makanan, ya sudah, habis saja makanan itu, tapi tidak membekas secara bertahun-tahun gitu. Nah, yang disampaikan oleh Pak Errol saat ini adalah di Turki itu luar biasa sekali ya, sama seperti Indonesia mungkin mirip ya. Jadi dalam artian kita sebagai laboratorium bencana alam juga Indonesia karena posisi katulistiwa, Turki pun juga 2 tahun lalu gempa Izmir, beberapa tahun lalu juga gempa di Elazığ, sekarang gempa di Kahramanmaraş yang begitu besar. Bahkan juga kemarin setiap tahun masa musim panas itu terjadi kebakaran dahsyat di Turki yang terjadi. Kemudian terjadi juga banjir kemarin di Kastamonu, di beberapa kota di Turki ya. Nah, itu yang menjadikan kita terpikirkan gitu loh. Kira-kira bisa nggak ya Indonesia itu memberikan sebuah dampak besar yang berkelanjutan, yang dimana hal tersebut nggak cuma kita melakukan hit and run program, tapi kita bisa melakukan sustainability program yang betul-betul luar biasa manfaatnya. Nah, Pak Errol dan istrinya terpikirkan kita ingin sekali membuat mobil itu ya, minivan ya. Mungkin Kak Ciki tahu minivan di Indonesia kan banyak yang dijadiin mungkin perpustakaan keliling atau mungkin jadiin mobil makanan gitu kan. Nah, kita di sini mau jadikan mobil tersebut menjadi seperti sekolah TK bagi anak-anak kecil di sana. Nah, jadi rencana kita mobil itu kita namakan para dermawan Indonesia, gitu kan? Ya, dan tidak hanya membantu nanti untuk
Karena target kita nanti ini untuk bantuan ini kita targetkan kepada anak-anak bantuan tersebut, bantuan yang kita sudah kumpulkan. Jadi bantuannya dari kitabisa.com/helpturkey ini dan juga bantuan yang sudah disampaikan melalui rekening pribadi saya, nanti saya akan kirimkan ke rekening lembaga sosial Kumbara. Kita menyasar untuk membantu anak-anak karena trauma healing sangat dibutuhkan bagi anak-anak. Ya, bayangkan saja gitu kan, waktunya mereka ingin sekolah yang sudah ditunggu-tunggu, hadirnya waktu bermain bersama teman-teman di sekolah, tapi di pagi hari mereka dikagetkan dengan guncangan gempa yang sangat besar. Bahkan juga ada anak SMA yang dia rela tertimpa peruntuhan hanya menjaga buku sekolah dia supaya tidak rusak. Itu saya dapat video dari berita di Turki, itu menjadi sebuah hal di mana pendidikan di Turki itu sangat sangat banget mereka butuhkan. Nah, jadi kita pengen merubah mobil karavan itu menjadi mobil TK ya, atau hiburan buat anak-anak. Dalam artinya kita bisa menaruh buku-buku bacaan di sana. Kemudian kita bisa baru mainan di sana. Kita bisa melakukan agenda bersama-sama di sana. Dan itu bisa berlanjut dalam artian tidak hanya gempa mungkin saat ini terjadi. Mungkin ya Allah alam, kita nggak tahu juga bagaimana nanti. Ini lagi keluar missing. Ya. Oh ya, saya lanjut. Gue coba invite sosial Kumbara lagi. Oke, siap. Sorry. Belki kayaknya casannya habis deh, search-nya casannya. Oke. Jadi yang diharapkan oleh kita dari Sosial Kumbara, kita ingin sekali membuat sebuah bantuan yang benar-benar monumental bagi Turki ya. Kita ada bukti cinta kita kepada negara Turki yang sangat membantu Indonesia dalam hal apapun ya. Jadi dengan rencana seperti itu, nantinya kita bisa mobile bantuan apapun. Jadi kita bisa langsung cepat tanggap gitu kan. Oh, ada misalkan amit-amit ya, Allah alam, kita nggak tahu namanya bencana itu tidak terlepas kita kita tidak tahu pun bisa jadi terjadi gitu kan, tapi kita tidak berharap seperti itu. Namun misalnya terjadi, kita bisa dengan mobil tersebut kita bisa melakukan rescue cepat untuk. Welcome back. Hi, sorry, I connect error. Oke. Sekedar ya, jadi dengan mobil itu mudah-mudahan dengan terjadinya bantuan hal-hal yang perlu dibantu sejak awal kita akan bantu, atau bahkan mungkin dari nanti teman-teman mahasiswa Indonesia itu dapat memperkenalkan Indonesia ke Turki. Jadi nanti mobil itu akan keliling berbagai kota, ke berbagai sekolah, karena Pak Errol ini luar biasa sekali ide-idenya ya, selalu menyasar kepada anak-anak karena begitu besar peran anak-anak untuk keberlanjutan negara Turki. Jadi dia akan mungkin kita bisa memperkenalkan Indonesia dengan budaya kita, mengajarkan kepada mereka bagaimana keberagaman budaya dan hal apapun. Itu yang rencana yang kita usung, dan kita akan mulai kampanyenya untuk saat ini, karena itu pun juga penting juga untuk mereka, misalnya bantuan lainnya juga logistik segala macam, tapi yang paling utama adalah bantuan kita itu tetap menjadi sebuah kenangan yang terus berlanjut. Nanti mungkin dari para dermawan Kaciki melihat, oh ini mobil karavan atau mobil minivan Indonesia yang ada di Turki yang selalu siap sedia membantu kemanapun orang membutuhkan, dan bisa berfaedah, bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Realisasi ya, Tak. Kita bantu lewat donasi. Buat teman-teman yang mau donasi, langsung aja ke kitabisa.com/helpturkey. As simple as that, one click away, kita bisa bantu mereka dengan kita. Ya, jadi begitu ya yang tadi disampaikan oleh Pak Errol. Jadi insya Allah nanti dana-dana yang akan datang kepada kami, dan kami akan salurkan kepada bantuan tersebut kepada anak-anak khususnya, karena begitu banyak anak-anak yang terdampak di saat ini dan di korban gempa. Kita akan membantu khusus di sana, karena mungkin nggak tahu ya, aku lihat banyak lembaga-lembaga Indonesia yang masih belum concern ya terhadap bantuan khusus kepada anak-anak ya, Kak Ciki. Karena lebih bantunya lebih kepada secara umum gitu kan. Padahal ada cita-cita mereka yang perlu mereka gapai, atau keberlanjutan pendidikan mereka yang perlu mereka lanjutkan gitu kan. Jadi nanti kita akan bertolak ke Hatay Samanda lagi untuk memberikan bantuan ke sana, dan kita
sehari 2 hari berdiam di satu desa, kemudian akan berlanjut ke beberapa desa. Nah, itu akan berlanjut mungkin sekitar beberapa hari ya, sekitar 3 atau 4 hari. Jadi mungkin kita akan memberikan bantuan ke beberapa desa yang terdampak di sana. Bantuan tersebut. Iya. Semoga kalian sehat Iya. dan Allah lancarkan secara Amin. baiknya. Amin. Insya Allah. Dan disclaimer Kak, Ciki, disclaimer untuk warga negara Indonesia, para dermawan. Jadi di Turki ini agak sedikit berbeda. Pasti kita punya perbedaan kebudayaan, kultur ya. Jadi mana saat mungkin gempa atau bencana yang terjadi, kalau di Indonesia kan bantuan tersebut bisa dipublikasikan atau bisa di-report, memegang banner atau segala macam. Nah, kalau di Turki tidak bisa. Kalau di Turki itu mereka psikologi mereka sedang tergoyahkan, terguncang, gitu kan. Bantuan-bantuan logistik apapun yang diberikan itu hanya bisa dikirim oleh lembaga Turki dan tanpa ada dokumentasi biasanya. Jadi apapun yang berikan di depan pintu tenda dan tidak ada sama sekali orang Turki yang terdampak itu bisa didokumentasikan. Karena bagi mereka itu hal yang sangat menyakitkan ya, karena mereka juga masih khawatir, masih tergoyahkan kondisinya. Jadi nonton itu hanya sekedar seperti itu. Nah, maka dari itu kita berpikir bagaimana juga dari para dermawan Indonesia juga dapat melihat secara langsung. Nah, kita lebih mengarahkan interaksi kepada anak-anak. Jauh lebih tepat kita memberikan kepada anak-anak karena kita dapat bermain bersama anak-anak, kita dapat bercengkrama, kita dapat belajar bersama dengan anak-anak, dan kita dapat memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Gitu. Semisal perlengkapan sekolah mereka yang mungkin hilang, tidak mereka sempat bawa gitu kan, atau mungkin juga boneka yang mereka selalu jaga tiap malamnya saat tidur, kita bisa ganti dengan boneka barunya gitu kan, atau mungkin juga sepatu yang mereka sayangi yang selalu dipakai untuk pergi ke sekolah tapi akhirnya tidak terbawa oleh mereka gitu kan, itu bisa kita ganti dengan yang baru. Semoga menjadi hal yang luar biasa indahnya bagi mereka dari bantuan yang kita akan berikan ini. Begitu mungkin Kak Ciki dan para teman Indonesia, sudah banyak detail informasi yang telah diberikan oleh Beza Abdan dan juga Errol Albi. Mungkin saat ini jika ada pertanyaan bisa dipersilahkan kepada para dermawan Indonesia atau mungkin Kak Ciki yang mau disampaikan kepada Beza Abdan atau mungkin Errol Albi, dipersilahkan. Oke. Mungkin dari aku ya, buat teman-teman yang mau membantu bisa langsung aja klik link yang aku pin itu, kitabisa.com/helpturkey, one click away, very simple. Dan menurutku kita harus hadir untuk membantu Turki, karena kalau kita lihat, kita track back ke masa lampau, sebegitu banyak hal yang Turki udah bantu buat Indonesia, banyak banget. Bahkan dari lembaga kemanusiaan yang Taki dan Errol Abi jalankan juga sudah banyak memberikan paket-paket beasiswa untuk yatim di Indonesia, dan sangat banyak kalian bisa lihat nanti di video Instagram Live ini. Jadi menurutku ketika mereka sedang membutuhkan bantuan, yuk kita bantu. Mungkin bantuan kita nggak akan sebegitu signifikannya, tapi paling nggak kita tuh melakukan actual kindness untuk membantu mereka. Dan walaupun nggak seberapa, kalau kita melakukan ini secara guyup, patungan, gotong royong ya, sesuai DNA-nya Indonesia, insya Allah kita bisa sedikit meringankan beban teman-teman kita di Turki. Itu aja. Insya Allah. Siap. Mungkin dari Kak Ciki atau dari para dermawan Indonesia yang mau memberikan pertanyaan, bisa kita tunggu sekitar beberapa detik ya, mungkin supaya kita bisa sambung ke agenda berikutnya. Kita mungkin kalau ada pertanyaan bisa tulis langsung di komentar. Mungkin apa sih yang kiranya dapat dibantu atau bagaimana caranya, tadi sudah disampaikan oleh Kak Ciki, atau mungkin hal apa yang masih terbesit dalam hati yang mau ditanyakan atau disampaikan. Mungkin itu ucapan support ataupun juga pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom komentar supaya saya sampaikan kepada Beza atau mungkin Errol Abi. Gitu. Gue jadi kepikiran, ini kan bencana di Turki ini, kalau kita mengirim bantuan nggak bisa didokumentasikan, kan butuh pertanggungjawaban buat kita bisa gitu misalnya. Jadi cara kita mempertanggungjawabkan itu nanti dalam bentuk apa ya sebaiknya? Biar teman-teman bantu dan berdonasi juga melihat, wah ini loh bantuannya hadir dalam bentuk seperti ini untuk masyarakat Turki. Jadi gini, aku prinsip aku adalah belajar dari hal-hal yang sudah terjadi ya.
learning for mistake. Jadi aku sudah melihat berbagai macam ragam lembaga Indonesia yang sudah hadir ke Turki, dan aku sudah melihat juga bagaimana laporan mereka. Nah, kan sangat sayang banget ya, kayak laporan mereka hanya memberikan bantuan di depan pintu tendanya, gitu kan. Kita tidak bisa melihat bagaimana mungkin tangis dulu, atau mungkin bagaimana kondisi saat ini para korban gitu kan. Nah, maka dari itu kita menyasar bantuannya itu kepada anak-anak, karena memang anak-anak ini sangat-sangat priority bagi kita untuk kita bantu. Nah, dari situ kalau dengan anak-anak kita jauh lebih mudah mengakses dokumentasi, Kak. Nanti kita bantuan-bantuan dalam hal penyaluran bantuan mungkin perlengkapan sekolah, perlengkapan musim dingin mereka, atau mungkin juga impian-impian mereka yang mungkin masih mungkin bisa kita upayakan. Misalnya contoh kayak, oh mereka mau jadi dokter, kita coba beli alat-alat dokter atau apa gitu kan. Jadi hal-hal yang mereka butuhkan, mainan mereka atau apa, kita bisa fasilitasi. Nantinya saat kita program trauma healing, kita sambil memberikan bantuan tersebut. Nah, itu jauh lebih memudahkan kita untuk dokumentasi. Nanti juga kita siapkan juga rompi dengan logo. Mungkin ada di sini juga beberapa lembaga komunitas ataupun masjid atau sekolah yang mau berdonasi juga. Itu silakan. Kalaupun logonya mau ditempel juga silakan. Kita bisa mengupayakan di rompi kita, dan juga nanti kita akan buat banner bersama. Jadi mohon maaf mungkin dari beberapa komunitas kalau minta pelaporan satu komunitas satu banner, kita belum mampu untuk melaksanakannya karena ini korbannya sangat banyak sekali ya. Ini gempa yang sangat dahsyat ya. Jangan sampai bantuan yang sudah kita berikan ada sedikit apa bisa bilangnya kekurangan, dari mana ego kita ingin melihat apa tersebut secara baik, namun ternyata kondisi mereka itu belum stabil secara psikologinya. Ya akhirnya kan itu menjadi sebuah hal yang bertabrakan ya. Nah dari situ kita akan kita pasti akan memberikan laporan, Ciki, tenang aja. Dan nanti video akan foto itu pasti buat teman-teman yang donasi dari Kita Bisa. Betul. Jadi biasanya setiap penyaluran akan otomatis terupdate. Betul. Bahkan kalaupun memang misalkan nih dari teman-teman ada mau pesan-pesan, karena aku penting banget ya, dari Turki tuh kayak di postingan tuh mereka ngasih mainan, misalkan ya contoh Karem, dia ngasih jaket, bilang ini jaket saya yang paling saya sayang, tapi saya kasih kepada kamu karena kamu pasti membutuhkan untuk menghangatkan diri kamu. Saya berusia umur 6,5 tahun. Itu ditulis di kertas, terus jaket itu diberikan kepada lembaga terkait dan dikirimkan ke korban bencana gempa. Nah, kita teman-teman ada yang mau menuliskan pesannya saat sudah berdonasi, bisa dikirim ke DM IG saya atau WhatsApp saya di poster. Nanti saya coba akan buatkan tulisan-tulisan pesan-pesan itu kepada anak-anak. Nanti saya coba artikan dalam bahasa Turki. Karena begitu juga Turki ya. Pesan di bawahnya. Oh iya betul, jadi juga bisa tuh pesan-pesan yang mau disampaikan. Nanti coba kita akumulasi, kita simpulkan. Nanti kita buat tulisan-tulisan khusus kepada Turki, karena Turki juga mereka saat kemarin ke desa binaan kita, mereka buat postcard, mereka tulis dalam bahasa Turki, kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan itu disimpan oleh anak-anak kita gitu loh, anak-anak SD di kita gitu. Jadi kita pun juga bisa melakukan hal yang sama untuk kita memberikan motivasi secara langsung kepada anak-anak yang membutuhkan di sana. Begitu Kak. Itu bakal lebih sangat lebih interest lagi nanti. Oh, right. Siap. Oke. Kata terakhir dari Errol Abi atau Beyza? Okey. Son kelimesi Beyza abla. Siz söyleyebilirsiniz bize. Öncelikle Erol Bey geçmiş olsun. Size de emekleriniz için teşekkür ederim. Projeniz için de teşekkür ederim. Gerçekten psikolog olarak çok desteklediğim bir proje olacak. Şimdi Türkiye olarak bence bu zamanda iki farklı uç duyguları yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi gerçekten herkes çok fazla üzgün. İşte görüntüleri görüyoruz. İnsanlar yemek yiyemiyorlar, uyuyamıyorlar. Yani çok uzakta bile olsak aynı üzüntüleri hissediyoruz. Ama diğer yandan bu süreçte de bizi motive eden ve bize pozitif enerji veren tek şey insanların gerçekten çok fazla birlik olmuş olması. Yani insanlar son paralarına kadar veriyorlar. Akşama kadar koli paketlemek için uğraşıyorlar. İşte onları ara yüklüyorlar. Yani bence bu iki duygu bir arada yaşamak bizim için de çok ilginç bir süreç. Ama ben istiyorum ki artık bundan sonra en azından birliğe ve desteğe odaklanalım. Çünkü hızlıca toparlanmamız için bence yapmamız gereken bu.
O yüzden tekrar ediyorum, burada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim ve bağış yapan, işte büyük küçük demeden bağış olmaz. Herkese de ekstra teşekkür etmek istiyorum. Benim için gerçekten manevi destek şu an çok önemli. Bir an önce toparlanabilmemiz için. O yüzden teşekkürler. Bu kadar. Rica ederim. Jadi Beza menyampaikan, Beza telah menyampaikan bosnya rasa syukur dan terima kasih sekali kepada warga negara Indonesia yang khususnya mau berdonasi memberikan bantuan kepada negara Turki. Mungkin saat ini dirasakan oleh warga negara Turki khususnya Beza Abla sendiri ya adalah perasaan sedih, perasaan luka, perasaan yang mungkin tidak bisa kita artikan secara pribadi ya dengan luka yang mendalam gempa ini bagi negara mereka. Tapi ada satu perasaan lagi yang dimana menjadi sebuah motivasi bagi mereka semua. Perasaan dimana kebersamaan kita, guyupnya kita yang disampaikan oleh Kak Ciki juga ya. Bersama-sama kita memberikan bantuan yang bisa dibilang kayak contoh misalkan dari uang terakhir yang kita punyai, kita bisa merelakan uang tersebut untuk membantu saudara-saudara Turki yang menjadi korban gempa. Atau mungkin di Turki yang memberikan tenaga dan pikirannya untuk memaket-paket bantuan-bantuan untuk bisa dikirim ke lokasi gempa, atau bahkan 24 jam siap sedia untuk merescue para korban segala macam. Itu menjadi sebuah perasaan yang dimana tidak bisa terbayarkan, menjadi motivasi besar bagi mereka untuk bisa bangkit kembali. Itu yang juga yang tadi disampaikan oleh produknya Kak Ciki ya, bagaimana maksudnya di setiap kesulitan itu pasti akan dibarengi dengan setiap kemudahan. Nah itu yang mereka rasakan saat ini gitu. Apalagi saat ini kita melakukan sebuah live IG ini bertujuan untuk memberikan sebuah secercah harapan ya kepada mereka, saudara-saudara kita untuk bisa saling membantu. Nah, selain membantu dalam bentuk materi, juga bisa bantu dalam bentuk doa. Itu sangat penting sekali bagi mereka karena begitu banyak para korban yang tidak terselamatkan. Perlu kita berikan doa. Nanti juga mungkin kita akhiri live ini dengan doa bersama Al-Fatihah ya untuk para korban bencana, dan kita semoga harapan kita Turki bisa dapat kembali bangkit menjalankan aktivitas kembali. Begitu. Teşekkür ederiz. Biz Allah izin için. Tamam, Rabi sizde son kelimesi. Tabii. Ben hala böyle deprem bölgesinde ihtiyaç olursa diye onlarla yazışıyorum bu arada. Size bakıyorum normalde. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ben şunu söylemek istiyorum. Daha önce Elazığ depreminde de vardık. İzmir'de de elimizden geleni yaptık. Yangın dönemlerinde de yine sahadaydık. Bu coğrafya zor bir coğrafya. İçimiz bir gün Filistin için yanıyor, bir gün Suriye için yanıyor. Bir gün Türkiye'de üzücü olaylar oluyor. Bu coğrafyanın insanları bu yüzden çok kolay zamanlar geçirmiyor. Yaşamlarının neredeyse tamamında. Ama biraz tökezlesek, biraz düşsek, ayağa kalkmak için tüm dünya insanları, özellikle tüm dünyadaki Müslümanlar elimizden tutuyor. Bu yaşanması zor olan bu coğrafyada insanın kaderinin ne kadar başkalarıyla güzelleştiğini de gösteriyor. Ben bu kadere ortaklık ettikleri için Endonezya'daki herkese teşekkür ediyorum. Bizlere destek oldukları için 1 lira, 5 lira, 1 rupi, 5 rupi fark etmeksizin destek oldukları için teşekkür ediyorum. Yine bu felaketin üstesinden gelip bir gün ayağa kalktığımızda yine hep birlikte güleceğimiz günlerin inancıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bunu bilsinler. Ve şunu da bilsinler, bu ülkede olan her Endonezyalı öğrenci bizim kardeşimiz, bu ülkenin evladıdır. İnşallah sizlerin de desteğiyle Türkiye yeniden daha tebessüm edebildiği günlere kavuşacak. Çok teşekkür ederim. Sekian dari Mawai. Jadi yang disampaikan oleh Pak Yaro, maksudnya di dunia ini, di belahan dunia ini, kayak contoh yang tadi saya sampaikan, di Turki itu sebelum ada gempa Kahramanmaraş ini terjadi gempa di Elazığ, gempa di Izmir, dan bahkan juga ada kebakaran hutan yang hebat terjadi di Turki, yang dimana beliau juga sudah hadir membantu saat kondisi tersebut. Kemudian juga mungkin kita bisa
ketahui ada saudara kita di Palestina maupun Suriah juga saat ini membutuhkan juga bantuan, ataupun banyak yang di mana lokasi-lokasi belahan dunia ini banyak tertimpa musibah. Itu kita harus artikan sebagai musibah itu adalah takdir Allah yang kita harus terima secara ikhlas. Kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa hindari hal tersebut. Yang kita bisa upayakan adalah kebersamaan kita untuk bisa saling membantu satu sama lain, tidak pandang bulu, tidak pandang hal bahwasanya dia adalah negara maju, dia adalah negara tidak maju, dia adalah negara non muslim, dia adalah negara muslim atau apapun itulah. Gitu. Yang ada di sini adalah kemanusiaan yang harus kita junjung bersama-sama untuk kita bisa saling membantu. Khususnya juga sudah sampaikan kepada pelajar Indonesia di negara Turki, itu sangat-sangat membantu saat ini kondisi di Turki. Dari bagaimanapun kehadiran kita sebagai pelajar Indonesia di Turki, saat ini kondisi mereka saat membutuhkan, kita bisa mampu hadir untuk membantu mereka. Itu menjadi sebuah hal berharga bagi mereka, bagaimana bisa membersamai para pelajar Indonesia di Turki ini, karena mereka berprinsip sebagai orang Turki adalah mereka menjadi kaum Ansor dan kita sebagai kaum Muhajirin, yang dimana kita disambut baik oleh negara Turki untuk bisa tinggal di negara Turki, dan saatnya kita kaum Muhajirin membalas kebaikan mereka kepada kaum Ansor yaitu negara Turki. Seperti itu. Itu mungkin Kak Ciki. Oke. Semoga Allah sehatkan Amin. Errol Abi dan Beiza Ablah supaya terus bisa memberi manfaat dan kebaikan untuk teman-teman yang terdampak di Turki. Amin. Warga Turki. Amin. Oke. Mungkin sudah banyak kita dapat infokan ya berbagai macam bantuannya. Bisa kita terus berlanjut donasi kita ya Kak Ciki ya. Donasi langsung aja ke kitabisa.com/helpturki. Itu sangat membantu, one click sangat memudah sekali untuk kita berdonasi, dan insya Allah one click away langsung donasi. Betul, amanah-amanah yang disampaikan itu sangat kita jaga sekali, khususnya saya kepada dan juga Errol Abi yang akan terjun langsung ke lokasi gempa. Dan akan terus diupdate ya penyalurannya kemana aja. Pasti. Jadi kita akan update. Walaupun ini pasti akan jadi perjalanan yang panjang banget karena ini bencana yang sangat besar, nggak bisa satu hari satu malam aja langsung bisa kembali normal. Bahkan mereka sekarang juga lagi heavy snow winter dengan akses yang juga hancur dan retak. Jadi ya harus sebenarnya mereka sangat membutuhkan semakin banyak bantuan donasi, dan semoga kita bisa guyup juga membantu masyarakat itu. Yang sebelumnya sangat amat dermawan membantu Indonesia. Betul banget. Kalau memang Kak Ciki mau tahu ya, karena saking dahsyatnya gempa ini, kita sebagai pelajar di Universitas seluruh Turki itu akhirnya Presiden Turki memberikan keputusan seluruh pembelajaran kita full online sampai musim panas nanti. Wow, sampai summer. Iya, sampai summer. Jadi kita tidak sekolah secara tatap muka karena universitas, asrama segala macam dipakai untuk kondisian asrama untuk tempat tinggal sementara para korban. Universitas untuk menjadi tempat logistik para korban di seluruh Turki. Dan bahkan juga untuk para sekolah-sekolah itu masih diliburkan sampai tanggal 20 Februari nanti. Itu yang dimana menjadi terpukul sekali kita pun juga di sini. Akhirnya ya mau gimana lagi, kita pun juga harus memahami kondisi mereka untuk bisa kita bersama-sama mensupport mereka selalu. Oke. Mungkin setelah ini ada sedikit sampaian kata mungkin Kak Ciki, jadi untuk memberikan sedikit lagunya Belukar Dunia, karena lagu Belukar Dunia itu mempunyai makna dalam yang mungkin Kak Ciki bisa menjelaskan dari arti lagu Belukar Dunia itu, karena mempunyai filosofi tersendiri bagi Kak Ciki, dan itu lagu favorit aku banget sih, aku dengerin banget mulu di Spotify. Oke, aku nyanyi ini buat lu ya Tak, karena lu lagi buat bantuin. Wah, gokil sih, lo lagi jadi relawan bersama orang-orang baik yang bergerak untuk membantu gempa di Turki di sana. Tapi orang-orang baik tuh sangat menginspirasi gue untuk nulis lagu, dan salah satunya lagu Belukar Dunia ini sih, gimana tetap jaga hati supaya tetap jadi orang baik walaupun hidup tuh lagi bagikan belukar. Dan
Ya ini lagu buat Errol Abi juga. Semoga lekas sembuh Errol Abi. Dan buat Beiza Abla. Walaupun di bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya. Kalau kak, aku agak terjemahin. Beda sebelum kartunya. Temui angin yang menggetarkan sayapmu. Terbangkanlah hingga waktunya mendarat di mimpimu. Warna pelangi terbentang bisik nurani. Dengarkanlah bisikan mimpi yang mengitari hati. Dengarkanlah kisah terbaik, kisah yang berliku-liku dan penuh warna. Hati yang baik kan bersinar terang di antara bentang dunia. Maaf ya, gitarnya kayak belum di stem banget. Bareng deh, Tang. Walaupun dia kisah terbaik adalah kisah yang berliku-liku dan penuh warna. Hati yang baik bersinar terang di antara dunia, memberi senyuman. Temui angin. Itu dia buat lu, Masya Allah. request ya. Gue malu. Thank you banget Kak Ciki, thank you. Tapi Beiza. semoga Yep. semakin banyak bisa tergerak teman-teman Indonesia untuk membantu para penyintas di Turki. Dan Pasti. itu link donasinya di bawah, one click Pasti. away. Kitabisa.com/helpturki. Yep. Ini benar-benar kayak aku bikin yang sesimpel mungkin link ya, biar kalau kalian tiba-tiba pengen donasi lagi bisa langsung diketik sendiri juga. Help Turkey, kitabisa.com/helpturki. As simple as that, one click away. Buat teman-teman Indonesia, kalau mau donasi tanpa perantara, karena ini kita salurkan ke lembaga sosial terdaftar di Turki, Sosial Kumbara, yang didirikan oleh Pak Errol Abi. Thank you so much for your time, sir. Dan kalian bisa langsung donasi ke kitabisa.com/helpturki. Thank you juga. Thank you so much, Beiza Abla, for your time. Terima kasih juga. Dan Lagu ini juga Tahti dong. Terima kasih Indonesia. Thank you banget. Oke, aku sedikit Kak. Errol Abi, semoga kalian semua nggak pernah lelah untuk menebar kebaikan. Semoga Allah niat baik kalian
Dan semoga heavy snow-nya udah nggak heavy snow lagi ya. Insya Jadi Allah. bisa semakin banyak para penyintas yang terbantu. Oke. Dan semoga nggak korban jiwa lagi, ya Allah. Kasihan Amin. banget. Amin Allah. Amin. Amin. Ya, Ya aku sedikit jelasin Kak ke Beza sama Errol Abi kalau memungkinkan supaya mereka paham juga tadi kenapa kita sedikit menyanyikan lagu Belukar Dunia ya. Karena itu Iya. bagi aku lagu yang paling deep banget bagi motivasi aku banget di sini ya. Itu lagu penuh motivate banget. Ya, Beza Abi ve Errol Abi. Yani neden çıkıyor size bir şarkı söyledi. O şarkı Belukar Dunia. Yani demek ki dünyada çok bir şeyler oluyor, bir şeyler felaket falan işte yanlışlık oraya demek ki yani dünyada değişik bir şekilde olabilir ama yani gerçekten kalbimizden temiz olması gerekiyor. Ondan sonra hep olayı kötü bir şey veya üzüntü bir şey olsa işte biz gülümsey olması gerekiyor. İşte bu şarkı sizin için bir elmesi lazım inşallah. Üzüntü gerek yok. Biz de varız inşallah. İnşallah. Evet. Bagus Eyvallah. banget lagu ini. You speak bahasa Indonesia, Beza. Iya. Aku Oke, belajar selanjutnya sekarang. ya nanti Beza bisa cari lagu Belukar Dunia itu bagus banget Beza. Belukar Dunia. Masya Allah, Tak. Maknanya Lo sangat teman yang banget. baik banget. Lo sehat-sehat ya, Tak, di Turki. Thank you Lu pokoknya Kak. ke diri juga. Lo juga harus sehat biar bisa bantu orang banyak. Amin. Oke. Amin. Errol Amin Abi insyaallah. sama Beza juga harus sehat biar bisa semakin banyak bantu teman-teman Turki Pastinya. lain yang lagi Pastinya. jadi. Oke. Oke. Sekarang waktunya kita ke Beza Abla. Dia akan sedikit memberikan puisi Indonesia yang disampaikan Beza Beza. untuk warga negara Indonesia. Oke, silakan Beza Abla. Puisi ini Tevfik İsmail. Kerja Besardan Berat Kini Menanti şiirini okuyacağım. Tevfik İsmail'in. Keringan air mata dan lalu hapuskan. Hentikan sedang dan ratapan. Tegakkan kepala dan tegapkan badan. Wajah ke depan kita hadapkan. Banyak benar yang kini harus kita kerjakan. Ini bukan kerja sendiri, ini kerja seluruh bangsa. Beban bersama sehabis bencana. Gempa dan tsunami yang melanda. Kerja besar dan berat kerja kita semua. Akan memakan waktu puluhan tahun lamanya. Kerja keras bersama kinilah saatnya. Keras bekerja, keras bekerja, keras bekerja. Dan tak henti pula berdoa, memohonkan keampunannya, mohon kekuatan untuk seluruh bangsa. Terima kasih. Masya Allah. Türkçesini de okumak istiyorum. Evet. So Türkçesini de good, Beza. söyleyebilirsiniz. Terima Dia bakal kasih. ngomong bahasa Turkinya, Kak. Oke. Büyük ve çok çalışmak. Şimdi sabırsızla bekliyoruz şiiri. Birkaç kıtasını okumak istiyorum. Yüzümüzü ileriye çevirelim. Şu an yapmamız gereken çok iş var. Tek başına yapılacak bir iş değil. Bu bütün milletin işi. Doğal afetten sonra ortak yükümüz, maruz kaldığımız afet, deprem, tsunami. Büyük ve çok çalışmak hepimizin işi. Onlarca yılı alacak bir zaman gerekli. Şimdi çok çalışmanın tam zamanı. Çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak ve duayı da elden bırakmayalım. Allah'tan güç kuvvet dileyelim. Bütün milletimiz için güç kuvvet dileyelim inşallah. Amin. İnşallah Amin. bu günleri de Amin. İnşallah. atlatmayı Allah nasip etsin. Amin. İnşallah. Allah güzel olur. Allah razı olsun Beza. Ağzınıza sağlık. Çok güzel Ederim şiir. ben de. Yani bagus banget Kak. Ini puisi yang benar-benar dia siapkan, diartikan bahkan ke bahasa Turki ya oleh Beza supaya juga orang Turki juga tahu puisi yang dibuat langsung oleh puitis kita ya. Luar biasa sekali. Pas banget kondisinya saat ini. Nah, mungkin itu ya. Sebelum kita tutup live IG ini karena sudah memakan waktu banyak, mohon maaf banget juga Kak Ciki sudah memakan waktunya begitu banyak, Beza dan juga Errol Abi. Kita mungkin sebelum akan kita tutup, kita ingatkan terakhir kali ya Kak Ciki untuk teman-teman bisa langsung berdonasi
di kitabisa.com/help Help to Turkey. Oke, langsung itu aja one away. langsung aja. Itu langsung dibuat oleh Kak Ciki Fauzi di tengah-tengah kesibukan beliau. Dia memberikan waktunya untuk membuat platform tersebut untuk teman-teman semua. Insya Allah dana tersebut akan tersalurkan kepada Sosial Kumbara, saya dan juga Errol Abi, yang insya Allah harapan kami akhir pekan depan kami bisa terjun langsung ke lokasi untuk memberikan bantuan secara langsung. Mohon doanya. Ya, mohon. Sosial Turki. Ya. Kalian bisa kalau nggak ingat langsung aja juga ke bio di Instagram aku. Itu aku tulis link donasinya, tinggal kalian klik aja active link ya di situ. Mantap. Oke. Mantap. Luar biasa sekali pokoknya. Jangan lupa untuk berdonasi karena donasi adalah tanda bukti cinta kita untuk negara Turki, saudara Turki kita yang membantu. Oke, mungkin sebelum kita tutup, kita berdoa bersama. Bidoa aku yalam, fitiha suri sibi aku yalam isas heberaber. Insyaallah untuk para korban yang saat ini berjumlah 22.000 nyawa sudah terenggut oleh gempa Turki. Saudara kita, bahkan ada 2 WNI warga negara Indonesia yang terdampak jadi korban akibat gempa ini. Nah, kita bacakan Al-Fatihah bersama-sama bagi mereka yang sudah berpulang kita lebih dulu akibat gempa ini. Al-Fatihah dimulai. Kita sosial kuyang. Amin, amin, amin. Insyaallah doa kita menjadi doa yang makbul oleh Allah, dan segala yang kita ikhtiarkan kebaikan ini kita selalu istiqomah, bisa mudah-mudahan selalu diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu hadir dalam setiap agenda-agenda kebaikan dimanapun dan kapanpun itu. Insyaallah. Insyaallah, amin. Terima kasih banyak Kak Ciki Fauzi. Teşekkür ederim Beyza abla, terima kasih. Terima kasih. Teşekkür ederiz Beyza. Teşekkür ederiz Errol Abi. Teşekkür ederiz juga Kaki. Terus teşekkür ederim Kak. Salam buat yang lain. Iya, izin semuanya pamit. Jangan lupa link donasinya di bawah atau di link di Instagram bioku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.